Bab 345. Bab 345 bagian armor pertempuran pertama. Tujuan utama membuat baju perang satu kata adalah untuk mempersiapkan masa depan. Begitu tiba saatnya bagi kelompok Tangulin untuk membuat baju perang dua kata, mereka akan dapat menggunakan bahan yang sama sekali baru. Mereka tidak akan terbatas pada logam yang mereka pilih sekarang. Saat memasuki bengkel sewaan mereka, kekaguman bersinar di mata Luo Guixing ketika dia melihat seberapa besar itu. Penatua Feng memperlakukanmu dengan sangat baik. Petik 2. Lokakarya itu setidaknya 150 meter persegi. Ruangan itu setidaknya 2 kali lebih besar dari apa yang biasanya bisa disewa orang, dan itu diisi dengan semua peralatan dan peralatan terbaik. Rak kosong untuk logam berdiri di satu sisi. Semua ini datang dengan harga murah 1000 poin kontribusi sebulan. Sekarang ini adalah manfaat dari memiliki koneksi. Tangulin tersenyum malu-malu. Kita bisa membicarakannya setelah aku 1000 memperbaiki logammu. Gu Yue, apakah Anda sudah membuat desain kasar? Kita harus membahasnya sebelum saya mulai menempa. Petik 2. Gu Yue mengangguk. Saya sudah mendapatkan umpan balik dari dua lainnya beberapa hari terakhir ini. Saya memahami situasi Anda juga, jadi saya bisa menyelesaikan beberapa draft pertama. Petik 2. Dia berjalan ke meja tempa dan mengeluarkan cetak biru dari cincin penyimpanannya. Dengan satu di tangan, dia berbalik menghadap mereka. Untuk bagian pertama dari armor perang kita, aku memutuskan baju besi untuk tangan kanan kita. Saya memilih bagian ini karena paling mudah digunakan dalam pertempuran dan akan segera menghasilkan peningkatan kekuatan terbesar. Petik 2. Dia membentangkan cetak biru di tangannya, lalu menunjuk ke berbagai gambar. Armor tangan terbuat dari bagian-bagian terpisah yang menutupi tangan yang sebenarnya, melampaui lengan bawah, dan berjalan sampai ke siku. Jadi sungguh, itu baju besi untuk tangan dan lengan Anda. Ini adalah desain yang saya buat untuk Anda. Petik 2. Kamu memilih perak yang berat, properti utamanya adalah penguatan kekuatan jiwa. Setelah memikirkan apa yang paling cocok untukmu, aku menyimpulkan bahwa, karena tanganmu bisa berubah menjadi cakar naga emas, akan sangat penting bagi armor tanganmu untuk mengembang di sampingnya. Untuk mengakomodasi itu, saya menambahkan inti sirkuit transformasi di telapak tangan yang akan memungkinkan baju besi untuk berubah bersama dengan lengan Anda. Saya juga meninggalkan lubang di ujung jari baju besi untuk cakar Anda karena mereka sudah senjata yang sangat tajam. Untuk memperkuat esensi darah dan kekuatan jiwa Anda, saya menambahkan inti sirkuit ke bagian belakang pelindung tangan. Ini adalah inti sirkuit dua loop yang dirancang khusus untuk saya. Gu Yue memeriksa seluruh desain tanpa meninggalkan satu detail pun. Tangulin terpana dengan betapa teliti dan rumit pekerjaannya. Desainer luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Tangulin belajar tentang inti sirkuit dan melihat kompleksitas yang tersembunyi di dalam desain. Membuat desain ini menjadi kenyataan jelas akan sulit. Tangulin mencuri pandang pada Wu Shiduo dan Luo Guixing. Dia tidak bisa melihat adanya perubahan aneh dalam ekspresi, tanda yang jelas bahwa desain Gu Yue berada di jalur yang benar. Setiap bagian dari baju tempur pertempuran satu kata membutuhkan setidaknya 3 inti sirkuit, kata Gu Yue, membungkus penjelasannya. Sebagai perbandingan, setiap bagian dari baju besi dua kata membutuhkan 5 inti sirkuit. Inti sirkuit ini harus dibangun ke dalam logam itu sendiri, sehingga diperlukan logam olahan berkualitas tinggi. Ribuan logam olahan adalah jumlah minimum untuk membuat baju besi satu kata. Petik 2. Tangulin mengangguk. Untung aku melihat desainmu dulu. Sekarang saya tahu apa yang harus difokuskan pada peningkatan ketika saya menempa logam. Setelah saya selesai memperbaikinya, saya akan membentuknya sesuai dengan desain. Sementara saya membentuknya, saya akan memperbaikinya untuk kedua kalinya dan membuat logam lebih kuat atau lebih fleksibel, mana yang lebih cocok dengan desain. Petik 2. Luo Guixing melihat Tangulin dengan kaget. Kamu bisa memperbaiki logam 2 kali. Dia pernah mendengar bahwa logam 2 kali sangat penting dalam membuat baju perang. Tangulin mengangguk. Luo Guixing menatap matanya. Jika itu benar, maka aku merasa jauh lebih baik tentang rencananya sekarang. Membuat armor perang kita seharusnya lebih mudah dari yang aku kira. Petik 2. Kalau begitu mari kita mulai, jawab Tangulin. Kami akan mengambil satu langkah pada satu waktu. Gu Yue, selesaikan sisa desain dan buat mereka tanpa cacat. Saya akan memulai pemurnian logam pertama kami. Setelah Anda menyempurnakan desain Anda, saya akan melakukan pemurnian kedua. Petik 2. Baik, petik 2. Masing-masing dari 4 memiliki profesi masing-masing, dan semua berbakat di bidang mereka sendiri. Dengan tujuan bersama untuk menjadi ahli armor pertempuran, mereka sementara mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja bersama. 1 jam kemudian,
4 logam yang berkelap-kelip duduk di meja tempat. Itu adalah bongkahan-bongkahan dari kelas 1000 perak berat, perak ajaib, besi Stygian, dan tembaga momen 1000. Hanya butuh Tang Wulin 1 jam untuk 1000 memperbaiki 4 bongkahan logam. Setiap kali dia selesai, seberkas cahaya melesat 1 meter ke udara, menandakan bahwa benda itu telah dipenuhi semangat. Tang Wulin telah tampak sangat santai selama seluruh proses. Meskipun merasa tidak puas, Wu Shiduo dan Luo Guixing harus mengakui bahwa dia adalah pandai besi terbaik yang bisa mereka harapkan. Keempat potongan logam halus yang bersinar adalah buktinya. Apakah Anda punya saran untuk desain baju besi tangan saya? Tanya Gu Yue. Tang Wulin berpikir sejenak, membelai dagunya. Aku pikir itu sempurna. Lengan kanan saya adalah sarana serangan utama saya, jadi membuat cakar naga emas saya lebih kuat adalah hal terbaik yang harus dilakukan oleh baju besi tangan saya. Adapun rumput blue silver saya, itu akan baik-baik saja selama baju besi tidak menghalangi itu. Saya percaya pada keahlian Anda. Petik 2. Bagus, kata Gu Yue. Aku akan meminta kamu menyetujui desain saya setelah saya menyelesaikannya. Kita akan membahas sisa desain dan proses pembuatannya sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan pergi. Petik 2. Baik, saya akan menemukan Penatua Feng. Jika kalian butuh sesuatu, telepon aku. Petik 2. Luo Guixing memperhatikan Tang Wulin saat dia keluar dari pintu, lalu dia berbalik ke Gu Yue. Apakah dia selalu pandai-pandai besi ini? Gu Yue menatapnya dengan jijik. Dia jelas masih menyimpan dendam padanya atas tindakannya dalam pertandingan. Apa kamu tidak tahu, beberapa orang hanya diberkati oleh surga. Petik 2. Luo Guixing hanya tersenyum lemah menanggapi. Dia pergi ke cetak biru dan memeriksanya. Bagian desain ini terlalu rumit. Akan terlalu sulit bagi saya untuk membuatnya seperti ini, jadi Anda harus merevisinya. Mereka bertiga terus mendiskusikan desain tanpa Tang Wulin. Adapun dia pergi mencari Feng Wuyu. Tang Wulin menyukai betapa sibuknya hidupnya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang dia tetapkan untuk dirinya dan teman-temannya. Meskipun Xie Xie dan Su Xiaoyan bukan bagian dari kelompoknya, mereka akan selamanya menjadi anggota kelas 0 dan kawan-kawan terpercayanya. Dia tentu saja tidak melupakan mereka dan sudah memiliki solusi sempurna untuk kesulitan mereka. Yuanen Yehui dalam penyamaran prianya seperti biasa. Tidak ada satu hal pun tentang dirinya yang keluar dari tempatnya. Tepat ketika dia memasuki asrama, kerapiannya mengejutkannya. Lantai telah disapu, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Kemudian dia tiba di kamarnya dan menemukan seember air bersih duduk tepat di luarnya. Siapa yang melakukan ini? Dia membuka pintu dan membawa ember masuk, alisnya berkerut. Beberapa orang terlintas di benaknya. Mungkinkah itu Tang Wulin? Tidak mungkin. Mempertimbangkan berapa banyak dia makan, saya yakin dia masih sering makan di ruang makan. Hanya surga yang tahu bagaimana reaksi Tang Wulin jika dia tahu apa yang dipikirkan Yuanen Yehui tentangnya. Apakah itu Yue Zhengyu? Tidak mungkin pria itu sebaik ini. Meskipun dia benar-benar tahu aku bukan penguasa jiwa jahat sekarang, dia masih mencoba untuk berkelahi denganku di kelas, mungkinkah itu dia? Sosok jangkung dan kurus muncul di benaknya, raut wajahnya yang tampan berubah menjadi senyum nakal yang menunjukkan sedikit keangkuhan. Lalu dia membayangkan dirinya memukulinya. Huff! Yuanen Yehui mengepalkan tinjunya saat memikirkan bocah itu. Dia mengambil ember air, menginjak pintu, membukanya, lalu membuang semua air, dan membanting pintu hingga tertutup. Setelah meletakkan ember, dia meletakkan tangannya di pinggul. Itu sama sekali tidak mengurangi kemarahannya. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Menghela nafas panjang, dia membuka tirai. Karena mereka tahu sekarang, tidak ada gunanya menjaga sandiwara ini di asrama. Dia berjalan ke tempat tidurnya dan melepas mantel dan wignya, memperlihatkan rambutnya yang merah gelap. Dia mengambil waktu sejenak untuk menggosok wajahnya yang cantik segera muncul kembali. Kemudian suara letupan berasal dari tulangnya dan dia tumbuh sedikit lebih tinggi, lekuk tubuh wanita menjadi lebih jelas. Penampilan asli saya benar-benar yang paling nyaman. Dia menyentuh pipinya, menikmati perubahan, ketika tiba-tiba, rasa sakit melintas di matanya. Dia terhuyung-huyung ke tempat tidurnya, tangan memegangi kepalanya saat dia jatuh ke atasnya. Tubuhnya mulai berkedut, dan rahangnya mengepal begitu erat sehingga hampir putus. Spasme merusak tubuhnya saat matanya perlahan menjadi merah. Air mata mengalir di wajahnya saat ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Yang bisa dia lihat di depan matanya hanyalah lautan darah. Tidak, teriaknya, memaksakan dirinya tegak. Ketika dia duduk di tempat tidur sambil terengah-engah, pintu terbuka dengan keras, dan sesosok tubuh masuk ke dalam ruangan.
Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Bab 346. Bab 346 Paduan. Yuanen Yehui menatap Xie, yang telah menerobos masuk. Dia bertemu mata merahnya dan menelan ludah, lalu dengan lemah lembut bertanya, kamu baik-baik saja? Xie telah menunggunya sepanjang waktu. Seperti dugaan Yuanen Yehui, dialah yang membersihkan asrama. Dia telah menarik ember air di luar pintunya juga, menggunakan belati naga bayangannya untuk secara tak terlihat mengintai di sekitarnya, menunggu Yuanen Yehui kembali. Ketika dia melihat wanita itu membuang ember air, dia merasa seolah-olah dia akan ditinju di usus. Namun, ketika dia akan pergi, dia mendengar jeritannya yang menyakitkan dan masuk ke kamarnya tanpa berpikir dua kali. Hanya ketika dia menatap mata merahnya, dia mulai merasa canggung. Keluar, teriaknya. Xie berbalik dan berlari. Ketakutan terus berlama-lama di hatinya ketika itu datang padanya. Ingatannya yang mencoba membunuhnya telah membekas dalam benaknya, dan bahkan ketika dia berlari keluar, Xie tidak lupa untuk menutup pintu di belakangnya. Yuanen Yehui terengah-engah saat dia menyeka air mata dari wajahnya. Dia kemudian meringkuk di tempat tidur, menggenggam selimutnya dengan erat. Apakah kamu tahu apa perbedaan terbesar antara pandai besi yang dapat memperbaiki arwah dan mereka yang tidak bisa? Feng Wuyu bertanya pada Tang Wulin. Ya, mereka bisa memperbaiki semangat, jawab Tang Wulin. Itu jawaban yang buruk, tidak ada yang dekat sesederhana itu. Apa yang diajarkan Mu Chen kepadamu? Feng Wuyu menatap Tang Wulin, intensitas tatapannya memaksa bocah itu tersandung mundur selangkah. Gurumu mengatakan bahwa saya tidak boleh menggigit lebih dari yang saya bisa mengunyah, bahwa dia akan mengajari saya apa yang perlu saya ketahui tentang pemurnian roh ketika saya benar-benar bisa melakukannya, Tang Wulin menjawab dengan lemah lembut. Dengan begitu, saya dapat fokus pada peningkatan keterampilan saya. Petik 2. Omong kosong, teriak Feng Wuyu. Cara mengajarnya setengah-setengah. Hanya dengan pemahaman yang komprehensif tentang jalur pandai besi Anda akan dapat mempersiapkan dan berkembang dengan benar. Sekarang perhatikan, aku akan mengajarimu apa itu pandai besi Grandmaster. Sebelum penyulingan semangat, pandai besi hanya perlu bekerja sesuai rutin. Dengan kata lain, mereka hanya perlu mempraktikkan tenaga terampil. Setelah pemurnian semangat, pandai besi akhirnya bisa menunjukkan bakat dan karakter mereka dalam pekerjaan mereka. Ini adalah tonggak utama bagi pandai besi. Feng Wuyu berhenti sejenak, membiarkan informasinya meresap. Disinilah letak perbedaan terbesar antara pandai besi peringkat keempat dan kelima. Mulai sekarang, selain logam homogen tunggal, Anda akan menempa paduan. Petik 2. Paduan. Gagasan itu membuat Tang Wulin tercengang, dan firasat tentang apa yang akan datang mulai terbentuk di benaknya. Untuk memurnikan arwah adalah memberikan kehidupan pada logam, Feng Wuyu menyatakan. Kamu telah berhasil melakukannya sekali sebelumnya, jadi izinkan aku bertanya kepadamu, ketika kamu memurnikan roh, apa bagian tersulit dari proses itu? Memberikan kehidupan logam, jawab Tang Wulin langsung. Logam ini secara bertahap mendapatkan kecerdasan saat dipalsukan, dan setelah mencapai tingkat kecerdasan tertentu, sifatnya berubah. Pada saat itu, kita para pandai besi perlu menambahkannya dengan vitalitas kita untuk membangkitkan logam dan memberikannya kehidupan sejati. Hanya dengan demikian roh pemurnian akan berhasil. Juga, karena logam tidak memiliki kehidupan untuk memulai, sejauh mana kita dapat membangkitkan kecerdasannya sangat penting untuk peluang pemurnian semangat yang berhasil. Petik 2. Tidak buruk, Nak, itu penjelasan yang cukup bagus. Sekarang, apa hubungan sifat bawaan logam dengan kesulitan menganugerahkannya kehidupan? Semakin baik logam, semakin mudah untuk memperbaiki semangat. Penciptaan kehidupan adalah salah satu hal terpenting di alam semesta. Dalam kehidupan sepersekian detik tercipta, ada ledakan energi yang tak terbayangkan. Energi ini adalah apa yang kita sebut energi kehidupan, dan itu adalah dasar dari semua kehidupan. Meskipun kita mungkin tidak dapat merasakan energi ini, benda tak bernyawa sangat peka terhadapnya. Jika suatu objek berhasil menyerap energi itu, ia memperoleh kehidupan, tetapi jika tidak, ia dirusak oleh energi itu dan direduksi menjadi sampah. Inilah sebabnya mengapa pemurnian roh yang gagal menghasilkan logam yang tidak lagi dapat digunakan. Vitalitasmu yang luar biasa adalah bagian besar dari mengapa kamu berhasil dalam pemurnian semangat pertamamu. Kekuatan hidup Anda mengalir ke dalam perak berat bersama dengan esensi darah Anda, memperkuatnya dan pada akhirnya memungkinkannya untuk mendapatkan kehidupan. Anda secara tidak sengaja berhasil pada prosedur yang sangat sulit yang kami sebut pandai besi penjaga kehidupan Fledgling. Tidak semua pandai besi mampu melakukan ini, dan bahkan Sein pandai besi hanya berhasil 30% dari waktu. Jadi,
Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, kami menemukan metode lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian roh. Dasar dari metode itu adalah peningkatan kekuatan logam dan kemampuannya untuk menyerap energi kehidupan. Untuk melakukan itu, kami menempa paduan. Paduan hanyalah apa yang Anda pikirkan, kombinasi beberapa logam menjadi satu. Meskipun mereka melihat penggunaan luas dalam mecha, mereka berbeda dari jenis yang saya bicarakan. Paduan yang digunakan dalam mechas dibuat dengan hanya melelehkan logam yang berbeda menjadi cair, mencampurkannya bersama-sama, memperbaiki rasio, dan membentuk produk jadi. Beberapa bahan kimia bahkan digunakan untuk membantu proses tersebut. Paduan yang saya maksudkan, bagaimanapun, ditempa dengan tangan dan palu saja. Pandai besi juga perlu mencampur logam dengan hati-hati dan memastikan bahwa rasionya benar, tetapi kami menggabungkannya dengan menempa mereka bersama-sama, secara merata membentuk paduan yang dihasilkan untuk memperkuatnya dan mengeluarkan sifat-sifat terbaiknya. Kami kemudian menghabisi paduan dengan pemurnian roh, dan pada tingkat yang lebih tinggi, jiwa memurnikannya. Saat logam dirapikan, masa depan pertumbuhannya ditentukan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarimu cara menempa paduan. Setelah Anda bisa menempa 10 paduan dengan terampil, kami akan beralih ke pemurnian semangat. Dengan cara ini, peluang kesuksesan Anda akan lebih tinggi. Petik 2. Tang Wulin telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu, tetapi kata-kata terakhir Feng Wuyu membuat matanya mulai berkilau karena kegembiraan. Setelah ia berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan penyempurnaan kelas 1, Tang Wulin sebenarnya tidak tahu bagaimana untuk maju lebih jauh. Setelah bertahun-tahun menempa, dia sangat akrab dengan berbagai macam logam, dan teknik 1000 penyulingannya telah dipoles dengan sempurna. Sementara pemurnian roh memberikan kehidupan pada logam, itu tidak secara signifikan meningkatkan sifat logam. Spirit refining terutama dilakukan untuk memungkinkan logam bergabung dengan penggunanya. Tang Wulin tahu semua ini, tetapi dia tidak tahu apa langkah selanjutnya seharusnya. Meskipun dia tahu tentang pemurnian jiwa, dia tidak tahu bagaimana melakukannya atau apa yang dilakukannya. Di luar itu adalah pemurnian surga dongeng, sesuatu yang hanya dia tahu namanya. Tang Wulin benar-benar bingung bagaimana harus melanjutkan, tetapi mendengar penjelasan Feng Wuyu tentang paduan itu seperti pintu baru yang terbuka di depannya. Mempelajari cara menempa alloy akan memungkinkannya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi sebagai pandai besi, dan dia tidak ragu bahwa armor perang level yang lebih tinggi menggunakan alloy sebagai basis. Ini mungkin apa yang gurumu ingin bicarakan denganku, semuanya berbeda sekarang karena aku sudah mencapai peringkat kelima. Ini dunia yang sama sekali baru. Feng Wuyu terus mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, cara menempa, dan yang paling penting, formula mereka. Putaran trial and error yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan penciptaan formula yang diturunkan dari generasi ke generasi dari guru ke murid. Masing-masing dan setiap formula adalah warisan yang berharga. Formula paduan dikategorikan sebagai umum atau langka. Rumus langka bisa dianggap rahasia yang hanya beberapa individu istimewa yang boleh mengetahuinya. Formula umum, di sisi lain, pada dasarnya tersedia untuk masyarakat umum. Semakin banyak logam yang digunakan dalam menempa paduan, semakin sulit untuk menempa. Ini terjadi karena jumlah transformasi yang terjadi dalam campuran naik dengan masing-masing logam tambahan. Ini membuat formula yang memasukkan lebih banyak logam semakin berharga. Formula paduan umum grade umumnya menggunakan 2 hingga 3 logam. Formula apapun yang mencantumkan lebih dari 3 logam dianggap sebagai formula yang langka, dan kelangkaan meningkat dengan jumlah logam yang terlibat. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Asosiasi pandai besi bahkan membatasi penjualan formula paduan kelas umum hanya untuk pandai besi yang berbakat. Untungnya, Tang Wulin memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 Saint Blacksmiths, sebagai tuan. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan. Bab 347. Bab 347 mengambil harta. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi sangat penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Bahkan formula paduan umum kelas dibatasi dalam penjualan oleh asosiasi pandai besi untuk pandai besi berbakat. Untungnya untuk Tang Wulin, dia memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 Saint Blacksmiths, sebagai tuannya. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan sama sekali. Gaya mengajar Feng Wuyu benar-benar berbeda dari gaya Mu Chen. Sementara Mu Chen lembut dan pengertian, Feng Wuyu pemarah dan tidak sabar. Jika Tang Wulin melakukan kesalahan tunggal, bengkel akan gemetar dengan raungan Feng Wuyu. Hanya setelah 4 jam penempaan panjang, tubuh kokoh Tang Wulin akhirnya menyerah pada kelelahan. Guru, saya lapar,
kata Tang Wulin lemah. Baiklah, pergi makan kalau begitu. Kembalilah setelah selesai. Kita masih bisa muat dalam 3 jam lagi pandai besi malam ini. Apakah Anda pikir pandai besi itu semua menyenangkan dan permainan? Jangan bodoh. Jika rasio logam campurannya sedikit, itu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut paduan. Menggabungkan banyak logam menjadi satu adalah proses yang lambat dan rumit. Jika rasio tidak aktif, mereka tidak akan membentuk keseluruhan yang kohesif. Petik 2. Ya, Tang Wulin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun guru ini memiliki sifat yang sangat kejam, kritiknya selalu mengenai kepala, dan dia menjawab semua pertanyaan Tang Wulin dengan mudah. Selain itu, Tang Wulin tidak akan menyerah pada tekanan sebanyak ini. Sekarang Feng Wuyu melambaikan tangan padanya. Pergi dan makan malam. Tang Wulin berbalik dan berlari keluar pintu. Begitu dia tidak terlihat, ekspresi marah Feng Wuyu meringis, dan dia mulai menari di sekitar ruangan dengan gembira. Haha, saya benar-benar mengambil harta kali ini. Anak itu sepadan dengan harganya, dia benar-benar ajaib. Dia sudah memalsukan paduan level ini pada percobaan pertamanya. Jika dia bukan anak ajaib, dia monster. Haha, saya memiliki mata yang baik. Petik 2. Kesulitan Tang Wulin baru saja dimulai. Dia menghadiri kelas di pagi hari dan belajar dari Feng Wuyu pada sore hari 3 kali seminggu. Dia perlahan-lahan mencari tahu trik untuk menempa paduan, dan keterampilan pandai besi dengan cepat meningkat. Namun Feng Wuyu masih melarangnya untuk berusaha memperbaiki semangat. Apa, dia mengajarimu cara menempa paduan? Mu Chen menatap Tang Wulin dengan takjub. Apakah ada yang salah dengan itu, guru? Tang Wulin bertemu dengan tatapan gurunya dengan mata ragu-ragu. Antara membuat baju perang, belajar dari Feng Wuyu, dan mengikuti kultivasinya, Tang Wulin baru-baru ini kehilangan hampir semua waktu luangnya. Dia hanya berhasil mengunjungi Mu Chen setelah mengumpulkan setiap detik yang dia bisa. Tentu saja tidak. Sudut mulut Mu Chen mulai bergerak. Apakah Anda tahu peringkat apa yang biasanya orang mulai pelajari tentang paduan? Keenam. Peringkat keenam. Pandai besi peringkat kelima hanya perlu tahu bagaimana untuk memperbaiki semangat. Bahkan jika peluang keberhasilan mereka sangat rendah, satu roh pemurnian yang berhasil mengangkat pandai besi ke peringkat kelima. Namun, untuk mencapai peringkat keenam, seorang pandai besi harus mampu menempa setidaknya 6 paduan 2 logam dan 3 paduan 3 logam. Mengajarimu tentang paduan ketika kamu bahkan belum memadatkan fondasi pemurnian semangatmu tidak bertanggung jawab. Petik 2. Hah, mata Tang Wulin melebar mendengar kata-kata Mu Chen. Penatua Feng, mengapa Anda selalu menyimpang dari jalan yang dipukuli? Ekspresi termenung muncul di wajah Mu Chen. Ini berlangsung selama beberapa saat, dan kemudian dia melompat berdiri. Ikuti aku. Mu Chen memimpin Tang Wulin ke bengkel di lantai yang sama yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Ini adalah bengkel pribadi Presiden Asosiasi. Dia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik menghadap Tang Wulin. Banyak paduan yang berbeda ada, banyak yang tersedia untuk penggunaan sipil. Paduan adalah salah satu bidang utama penelitian pemerintah. Meskipun ada beberapa paduan yang dapat diproses oleh mesin, kami pandai besi bahkan tidak menganggapnya sebagai paduan yang benar. Itu hanya beberapa logam yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Proses mekanis itu menghancurkan kekuatan logam dan kehidupan yang mereka miliki, jadi kami menyebutnya paduan tanpa roh. Hanya paduan sejati yang ditempa oleh pandai besi yang disebut paduan roh. Perbedaan antara keduanya jelas dalam nilainya. Jika Anda membandingkan dua paduan, paduan roh dan paduan tanpa roh, paduan roh akan 1000 kali lebih berharga. Untuk menampilkan potensi penuh mereka, paduan roh harus disempurnakan dengan semangat. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajarkan Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Petik 2. Dimengerti. Tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari, perintah Mu Chen. Biarkan aku melihatmu membuat paduan. Lakukan apa saja yang Anda bisa. Petik 2. Ya, Tang Wulin berjalan ke rak logam dan dengan cepat memilih dua. Satu adalah perak berat dan yang lainnya adalah perak ajaib. Jika dia menggunakan perak berat dan perak ajaib, dia bisa membuat paduan yang disebut giok perak. Bagian terpenting dari menempa alloy roh adalah memastikan bahwa produk tersebut mempertahankan sifat spiritual komponen-komponennya. Inilah yang memisahkan mereka dari paduan tanpa roh.
Perak giok memiliki kekuatan perak dan sihir. Sebagai salah satu paduan dua logam yang lebih baik, itu memperkuat kekuatan itu. Tang Wulin memasukkan kedua logam ke tungku meja tempa dan mulai mengalsinasi mereka. Dia berdiri di sana dalam diam, mata terpejam, dengan sabar menunggu saat mereka akan siap untuk dipalu. Dari samping, Mu Chen mengamati pernapasan Tang Wulin yang stabil dan mengangguk setuju. Anak ini luar biasa, tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa tetap tenang. Detik berlalu, dan segera, kalsinasi logam telah selesai. Tang Wulin menekan tombol, mengeluarkan perak yang berat terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya, palu kembarnya muncul di dalamnya dalam sekejap. Dia dengan ringan mengetuk perak yang berat dengan palu di tangan kirinya, lalu dipukul dengan yang di kanannya. Efek palu bertumpuk dipicu, dan 3 bum bergema dalam satu baris, menandai awal dari proses penempaan. Palu membawa kekuatan yang luar biasa, masing-masing pukulan tampak mendistorsi perak berat yang tangguh. Tidak lebih dari semenit kemudian, Tang Wulin menghabiskan 100 untuk memperbaikinya. Kemudian perak ajaib muncul, dan dia juga memperbaikinya. Sepasang 100 logam olahan duduk di meja berdampingan. Tang Wulin merentangkan tangannya lebar-lebar dengan gerakan menyapu, lalu membawanya dengan cepat ke arah dua logam. Palunya menghancurkan logam bersama-sama, dan serangkaian ledakan menggelegar di seluruh ruangan, tumpang tindih menjadi satu ledakan suara yang terpadu. Mu Chen menyaksikan adegan ini terbuka dengan penuh perhatian. Ini adalah teknik pandai besi tingkat tinggi. Perbedaan tunggal dalam sudut atau kekuatan antara dua serangannya akan membuat fusi gagal. Tang Wulin mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Kemudian dia menyapu lengannya ke dalam sekali lagi, palu bersiul ke arah logam sekering. Tempa paduan tidak semudah menghancurkan dua logam bersama-sama. Proses ini membutuhkan infus kekuatan jiwa yang konstan untuk menjembatani celah antara logam sampai mereka mencapai keseimbangan. Hanya ini yang bisa melestarikan sifat spiritual logam dan mensublimasikan sifat mereka dalam produk jadi. 3 dering. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan kaget. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin telah mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Kemajuan ini terlalu cepat. Bukankah dia hanya peringkat 28 hari yang lalu? Dia sudah menerobos ke peringkat 30. Dia berpikir bahwa kekuatan Tang Wulin telah meningkat, tetapi sekarang dia menyadari bocah itu telah tumbuh lebih dari itu. Dua palu turun sekali lagi, memenuhi ruangan dengan guntur. Lapisan kekuatan jiwa putih menyelimuti logam yang melebur sebagian. Metode surga misterius memengaruhi kekuatan jiwa, setelah itu mengalir dalam aliran yang mantap tetapi kuat untuk menghubungkan kedua logam. Di bawah palu kuat Tang Wulin, logam terus berubah. Mereka terjepit bersama, dan garis yang menunjukkan logam mana yang mulai kabur. 1 jam kemudian, ketika kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu, palu Tang Wulin mereda dari serangan yang menabrak menjadi ketukan yang lembut. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya, palu di kanannya dengan cepat mengikuti di ujung yang berlawanan untuk menjaga logam di tempatnya. Kedua palu bergantian dengan cara ini saat mereka dengan ringan mengetuk logam, menyebabkannya perlahan mulai berputar. Tang Wulin terus mengetuk logam saat berputar, masing-masing serangan lembut menambah momentumnya. Seolah-olah dia sedang menempa angin puyuh logam di atas meja. Bab 347. Bab 347 mengambil harta. Tidak diketahui Tang Wulin, warisan menjadi sangat penting begitu pandai besi mulai belajar cara menempa paduan. Bahkan formula paduan umum kelas dibatasi dalam penjualan oleh Asosiasi Pandai Besi untuk pandai besi berbakat. Untungnya untuk Tang Wulin, dia memiliki Feng Wuyu dan Mu Chen, 2 Saint Blacksmiths, sebagai tuannya. Dia tidak perlu khawatir tentang mendapatkan formula paduan sama sekali. Gaya mengajar Feng Wuyu benar-benar berbeda dari gaya Mu Chen. Sementara Mu Chen lembut dan pengertian, Feng Wuyu pemarah dan tidak sabar. Jika Tang Wulin melakukan kesalahan tunggal, bengkel akan gemetar dengan raungan Feng Wuyu. Hanya setelah 4 jam penempaan panjang, tubuh kokoh Tang Wulin akhirnya menyerah pada kelelahan. Guru, saya lapar, kata Tang Wulin lemah. Baiklah, pergi makan kalau begitu. Kembalilah setelah selesai, kita masih bisa muat dalam 3 jam lagi pandai besi malam ini. Apakah Anda pikir pandai besi itu semua menyenangkan dan permainan? Jangan bodoh, jika rasio logam campurannya sedikit, itu tidak akan memenuhi syarat untuk disebut paduan. Menggabungkan banyak logam menjadi satu adalah proses yang lambat dan rumit. Jika rasio tidak aktif, mereka tidak akan membentuk keseluruhan yang kohesif. Petik 2. Ya, Tang Wulin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun guru ini memiliki sifat yang sangat kejam, kritiknya selalu mengenai kepala, dan dia menjawab semua pertanyaan Tang Wulin dengan mudah. Selain itu,
Tang Wulin tidak akan menyerah pada tekanan sebanyak ini. Sekarang Feng Wuyu melambaikan tangan padanya. Pergi dan makan malam. Tang Wulin berbalik dan berlari keluar pintu. Begitu dia tidak terlihat, ekspresi marah Feng Wuyu meringis, dan dia mulai menari di sekitar ruangan dengan gembira. Haha, saya benar-benar mengambil harta kali ini. Anak itu sepadan dengan harganya, dia benar-benar ajaib. Dia sudah memalsukan paduan level ini pada percobaan pertamanya. Jika dia bukan anak ajaib, dia monster. Haha, saya memiliki mata yang baik. Petik 2. Kesulitan Tang Wulin baru saja dimulai. Dia menghadiri kelas di pagi hari dan belajar dari Feng Wuyu pada sore hari 3 kali seminggu. Dia perlahan-lahan mencari tahu trik untuk menempa paduan, dan keterampilan pandai besi dengan cepat meningkat. Namun Feng Wuyu masih melarangnya untuk berusaha memperbaiki semangat. Apa, dia mengajarimu cara menempa paduan? Mu Chen menatap Tang Wulin dengan takjub. Apakah ada yang salah dengan itu, guru? Tang Wulin bertemu dengan tatapan gurunya dengan mata ragu-ragu. Antara membuat baju perang, belajar dari Feng Wuyu, dan mengikuti kultivasinya, Tang Wulin baru-baru ini kehilangan hampir semua waktu luangnya. Dia hanya berhasil mengunjungi Mu Chen setelah mengumpulkan setiap detik yang dia bisa. Tentu saja tidak, sudut mulut Mu Chen mulai bergerak. Apakah Anda tahu peringkat apa yang biasanya orang mulai pelajari tentang paduan? Keenam, peringkat keenam, pandai besi peringkat kelima hanya perlu tahu bagaimana untuk memperbaiki semangat. Bahkan jika peluang keberhasilan mereka sangat rendah, satu roh pemurnian yang berhasil mengangkat pandai besi ke peringkat kelima. Namun, untuk mencapai peringkat keenam, seorang pandai besi harus mampu menempa setidaknya 6 paduan 2 logam dan 3 paduan 3 logam. Mengajarimu tentang paduan ketika kamu bahkan belum memadatkan fondasi pemurnian semangatmu tidak bertanggung jawab. Petik 2. Hah, mata Tang Wulin melebar mendengar kata-kata Mu Chen. Penatua Feng, mengapa Anda selalu menyimpang dari jalan yang dipukuli? Ekspresi termenung muncul di wajah Mu Chen. Ini berlangsung selama beberapa saat, dan kemudian dia melompat berdiri. Ikuti aku. Mu Chen memimpin Tang Wulin ke bengkel di lantai yang sama yang lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Ini adalah bengkel pribadi Presiden Asosiasi. Dia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik menghadap Tang Wulin. Banyak paduan yang berbeda ada, banyak yang tersedia untuk penggunaan sipil. Paduan adalah salah satu bidang utama penelitian pemerintah. Meskipun ada beberapa paduan yang dapat diproses oleh mesin, kami pandai besi bahkan tidak menganggapnya sebagai paduan yang benar. Itu hanya beberapa logam yang dilebur dan dicampur menjadi satu. Proses mekanis itu menghancurkan kekuatan logam dan kehidupan yang mereka miliki, jadi kami menyebutnya paduan tanpa roh. Hanya paduan sejati yang ditempa oleh pandai besi yang disebut paduan roh. Perbedaan antara keduanya jelas dalam nilainya. Jika Anda membandingkan dua paduan, paduan roh dan paduan tanpa roh, paduan roh akan 1000 kali lebih berharga. Untuk menampilkan potensi penuh mereka, paduan roh harus disempurnakan dengan semangat. Anda juga perlu menjadi terampil dalam menempa paduan roh jika Anda ingin menjadi Saint Blacksmith karena, ketika saatnya tiba bagi Anda untuk memurnikan jiwa, Anda tidak akan dapat menggunakan sembarang logam. Logam biasa tidak cukup kuat untuk dimurnikan jiwa, jadi Anda hanya akan dapat menggunakan paduan. Karena Feng Wuyu sudah mulai mengajarimu cara menempa mereka, aku tidak ingin membuatmu kewalahan. Alih-alih mengajari Anda cara memperbaiki roh di atas itu, saya akan mengajarkan Anda secara spesifik tentang menempa paduan. Petik 2. Dimengerti, tunjukkan padaku apa yang telah kamu pelajari, perintah Mu Chen. Biarkan aku melihatmu membuat paduan. Lakukan apa saja yang Anda bisa. Petik 2. Ya, Tang Wulin berjalan ke rak logam dan dengan cepat memilih dua. Satu adalah perak berat dan yang lainnya adalah perak ajaib. Jika dia menggunakan perak berat dan perak ajaib, dia bisa membuat paduan yang disebut giok perak. Bagian terpenting dari menempa alloy roh adalah memastikan bahwa produk tersebut mempertahankan sifat spiritual komponen-komponennya. Inilah yang memisahkan mereka dari paduan tanpa roh. Perak giok memiliki kekuatan perak dan sihir. Sebagai salah satu paduan dua logam yang lebih baik, itu memperkuat kekuatan itu. Tang Wulin memasukkan kedua logam ke tungku meja tempa dan mulai mengalsinasi mereka. Dia berdiri di sana dalam diam, mata terpejam, dengan sabar menunggu saat mereka akan siap untuk dipalu. Dari samping, Mu Chen mengamati pernapasan Tang Wulin yang stabil dan mengangguk setuju. Anak ini luar biasa, tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa tetap tenang. Detik berlalu, dan segera, kalsinasi logam telah selesai. Tang Wulin menekan tombol, mengeluarkan perak yang berat terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya, palu kembarnya muncul di dalamnya dalam sekejap.
Dia dengan ringan mengetuk perak yang berat dengan palu di tangan kirinya, lalu dipukul dengan yang di kanannya. Efek palu bertumpuk dipicu, dan 3 boom bergema dalam satu baris, menandai awal dari proses penempaan. Palu membawa kekuatan yang luar biasa, masing-masing pukulan tampak mendistorsi perak berat yang tangguh. Tidak lebih dari semenit kemudian, Tang Wulin menghabiskan 100 untuk memperbaikinya. Kemudian perak ajaib muncul, dan dia juga memperbaikinya. Sepasang 100 logam olahan duduk di meja berdampingan. Tang Wulin merentangkan tangannya lebar-lebar dengan gerakan menyapu, lalu membawanya dengan cepat ke arah 2 logam. Palunya menghancurkan logam bersama-sama, dan serangkaian ledakan menggelegar di seluruh ruangan, tumpang tindih menjadi satu ledakan suara yang terpadu. Mu Chen menyaksikan adegan ini terbuka dengan penuh perhatian. Ini adalah teknik pandai besi tingkat tinggi. Perbedaan tunggal dalam sudut atau kekuatan antara dua serangannya akan membuat fusi gagal. Tang Wulin mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya. Kemudian dia menyapu lengannya ke dalam sekali lagi, palu bersiul ke arah logam sekering. Tempa paduan tidak semudah menghancurkan 2 logam bersama-sama. Proses ini membutuhkan infus kekuatan jiwa yang konstan untuk menjembatani celah antara logam sampai mereka mencapai keseimbangan. Hanya ini yang bisa melestarikan sifat spiritual logam dan mensublimasikan sifat mereka dalam produk jadi. 3 dering. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan kaget. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin telah mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Kemajuan ini terlalu cepat. Bukankah dia hanya peringkat 28 hari yang lalu? Dia sudah menerobos ke peringkat 30. Dia berpikir bahwa kekuatan Tang Wulin telah meningkat, tetapi sekarang dia menyadari bocah itu telah tumbuh lebih dari itu. 2 palu turun sekali lagi, memenuhi ruangan dengan guntur. Lapisan kekuatan jiwa putih menyelimuti logam yang melebur sebagian. Metode surga misterius memengaruhi kekuatan jiwa, setelah itu mengalir dalam aliran yang mantap tetapi kuat untuk menghubungkan kedua logam. Di bawah palu kuat Tang Wulin, logam terus berubah. Mereka terjepit bersama, dan garis yang menunjukkan logam mana yang mulai kabur. 1 jam kemudian, ketika kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu, palu Tang Wulin mereda dari serangan yang menabrak menjadi ketukan yang lembut. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya, palu di kanannya dengan cepat mengikuti di ujung yang berlawanan untuk menjaga logam di tempatnya. Kedua palu bergantian dengan cara ini saat mereka dengan ringan mengetuk logam, menyebabkannya perlahan mulai berputar. Tang Wulin terus mengetuk logam saat berputar, masing-masing serangan lembut menambah momentumnya. Seolah-olah dia sedang menempa angin puyuh logam di atas meja. Bab 348. Bab 348 Paduan Roh. Spin penempaan. Apakah dia mampu melakukan ini? Mu Chen akhirnya menyadari bahwa dia tidak mengenal muridnya sebaik yang dia kira. Filosofinya telah menentukan bahwa selama seorang siswa membangun fondasi yang kuat dan dia ada di sana untuk terus membimbing mereka, kesuksesan akan mengikuti seperti air di hilir. Karena itu, dia marah setelah menangkap tindakan Feng Wuyu. Eksentrik itu mengajarkan Tang Wulin tentang paduan, memecah langkah bertahap yang telah ia tetapkan untuk muridnya. Namun di depan matanya, Tang Wulin sedang menempa paduan tanpa hambatan, tangannya penuh perhatian dan keahliannya metodis. Pada pandangan pertama, Mu Chen mengira muridnya akan membuat paduan dengan penempaan pers, tapi sekarang sudah jelas bahwa tidak akan terjadi. Dia beralih ke penempaan berputar, proses yang jauh lebih menuntut. Yang mengatakan, sebagai ganti membutuhkan lebih banyak keterampilan, mengambil lebih lama, dan mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa, itu menghasilkan paduan dengan harmoni dan konsistensi yang lebih besar. Biasanya, 5 cincin jiwa diperlukan untuk memutar bengkel. Tang Wulin hanya punya 3. Namun demikian, dia telah menyadari hal ini, dan menerapkan tipuan untuk melewati rintangan ini. Dengan menekan penempaan itu pada awalnya, Tang Wulin memperlakukan alloy ke titik di mana ia bisa menyelesaikan proses dengan penempaan berputar. Dan dia punya lebih dari 1 trik di lengan bajunya. Palunya jatuh tanpa henti, memancarkan cahaya saat logam berputar lebih cepat dan lebih cepat. Apakah dia berganti-ganti antara menggunakan kekuatan jiwa dan kekuatan mentah? Mu Chen menatap kaget. Bisakah dia benar-benar berhasil tanpa kekuatan jiwa memperkuat tubuhnya? Kekuatan jiwa terutama digunakan dalam menempa untuk membuat koneksi antara pandai besi dan logam. Namun, jika pandai besi berhenti memasok kekuatan jiwa, koneksi itu bisa bertahan lebih lama sebelum mendesis keluar. Tang Wulin mengambil keuntungan dari fenomena ini, hanya bekerja dengan kekuatan murni. Meskipun secara mental melelahkan untuk mempertahankan koneksi residu, memberikan kekuatan jiwa pada puncak kematiannya, teknik ini menyelamatkannya banyak kekuatan jiwa dalam jangka panjang. Detik berlalu, lalu beberapa menit,
Namun tidak sekalipun Tang Wulin berhenti dalam tugasnya yang menghabiskan waktu. Dia perlu terus-menerus menyesuaikan perubahan dan harmonisasi kedua logam. Itu melelahkan dan menghirup kekuatan jiwanya. 1 jam segera berlalu. Fokus Tang Wulin tidak berkurang sejak awal, pikiran dan tubuhnya bekerja pada pengaturan yang optimal dan kekuatan jiwanya menyusut pada tingkat yang stabil. Dengan hati-hati mengatur sakelar dan menggunakan metode surga misterius, yang telah membaik setelah ia mendapatkan cincin jiwa ketiganya, ia bisa bertahan dalam penempaan berputar. Keheranan praktis menetes dari bentuk Mu Chen. Dia tidak pernah mengira muridnya setinggi ini. Penempaan paduan adalah binatang yang sama sekali berbeda dari pemurnian roh. Sementara pemurnian roh dikenakan pajak pikiran, tubuh, dan kekuatan jiwa pandai besi, penempaan paduan menguji teknik pandai besi dan pemahaman tentang logam. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun memoles 1000 keterampilan penghilangannya, yang membantunya membangun fondasi yang luar biasa dan pemahaman tentang logam yang jauh melampaui rekan-rekannya yang berperingkat sama. Dia tanpa sadar telah mempersiapkan ini sepanjang waktu. Setelah 2 jam, dahi Tang Wulin menjadi licin karena keringat, tubuhnya berayun karena kelelahan. Tidak banyak yang tersisa di cadangan jiwanya setelah 3. Meski begitu, serangan palunya tidak pernah berhenti dan logamnya terus berputar. Menghirup napas dalam-dalam, tatapan Tang Wulin menajam dan esensi darahnya meraung. 3 cincin jiwanya yang ungu, yang kemasan muncul di tempatnya. Tubuhnya gemetar selaras dengan sinar cincin jiwa emas yang bersinar, lengan kanannya bengkak dengan kekuatan. Sisik emas berdesir di lengan dan dadanya. Dengan setiap pukulan palu, sedikit emas menyebar lebih jauh ke pusaran putih cahaya yang berkumpul di sekitar logam. Emas menggerogoti putih dengan setiap serangan, dan segera pusaran air itu adalah emas cemerlang di seluruh. Esensi darahnya yang tak terkendali meningkatkan suhu di ruangan itu beberapa derajat. Itu menjalari tubuhnya begitu keras bahkan Mu Chen bisa mendengarnya. Meskipun Mu Chen telah menyadari cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, ini adalah pertama kalinya ia mengalami sendiri sejauh mana esensi darah Tang Wulin telah menguat sejak datang ke Akademi Shrek. Jika ada sesuatu yang Tang Wulin tidak bisa capai dengan 3 cincin jiwa, maka dia akan menarik cincin jiwa esensi darahnya dan kekuatan tubuh. Namun, sekarang dia mengaktifkan tubuh naga emas, dia tidak bisa lagi menggunakan metode switching sebelumnya untuk menghemat kekuatan jiwa. Dia melipat gandakan usahanya, penempaannya lebih tersentuh kegilaan daripada sebelumnya. Sekarang, kapanpun palu-palu itu mengenai logam, sebuah cincin cahaya bercahaya bermekaran. Ditambah dengan pusaran air emas, tontonan itu lebih dari menakjubkan. Tiba-tiba, Tang Wulin menjatuhkan salah satu tangannya yang memegang palu dan mengangkat yang lain tinggi-tinggi ke udara. Bangkit, dan dia membanting palu ke bawah. Sinar cahaya ditembakkan dari logam ke langit. Pusaran air emas mempercepat putarannya, dengungan mendengung mengisi ruang di sekitarnya. Cahaya naik 5 kaki ke udara. Untuk sesaat ia bergetar, lalu sulur-sulur biru mekar dari puncaknya. Sedetik kemudian, auman naga mengguncang ruangan ketika cahaya keemasan tumbuh dari biru, naik setinggi 3 kaki. Ini 1000 dimurnikan dengan roh, ditempa bersama untuk membangkitkan semangat, Mu Chen menyatakan. Label 1000 kilang kelas 1 berbeda antara logam campuran dan logam homogen. Paduan menjadi ribuan disempurnakan dengan semangat menandai keberhasilan fusi logam. Atau paling tidak, kesuksesan awal. Senyum senang terbentuk di bibir Tang Wulin. Itu adalah paduan penempaan pertamanya yang sukses sejak dia mulai belajar tentang mereka. Sinar penembakan cahaya dari logam mewakili semangatnya naik dan menandakan penempaan paduan yang sukses. Cahaya itu hanya muncul ketika logam benar-benar menyatu sambil mempertahankan semangat mereka. Tindakan roh naik berbeda untuk setiap pandai besi karena dipengaruhi oleh jiwa bela diri mereka. Selanjutnya, sulur-sulur cahaya biru datang dari rumput Blue Silver Tang Wulin dan cahaya keemasan berasal dari garis keturunan Raja Naga Emasnya. Karena cahaya keemasan mencapai 5 kaki ke udara, sudah jelas siang hari bahwa garis keturunan Raja Naga Emasnya mengalahkan rumput Blue Silvernya. Ketinggian cahaya berkorelasi dengan tingkat fusi logam dan karakteristik jiwa bela diri Tuan Jiwa. Umumnya, cahaya setinggi kaki dianggap langka. Namun Tang Wulin berhasil membuatnya menjadi 3 kaki. Ini adalah keajaiban pandai besi. Cahaya putih, biru, dan emas bertahan selama lebih dari 20 detik sebelum secara bertahap menghilang. Gumpalan logam oval duduk di meja tempa. Tubuhnya berkilau seperti batu giok, pola awan di dalamnya menari seperti kabut. Meskipun itu bukan roh halus, itu penuh dengan kehidupan, aura perak melayang di sekitarnya. Ini adalah perak giok. Mu Chen berdiri dari kursinya, meraih logam, dan meletakkannya di peralatan. Tingkat harmoni adalah 91%, katanya.
Hanya 91%. Tang Wulin berpikir penempaannya sempurna dan kecewa dengan seberapa jauh dia dari 100%. Mulut Mu Chen berkedut. Hanya, menurut Anda apa yang dimaksud dengan penempaan paduan? Hanya tingkat harmoni 60% sudah cukup untuk dianggap sukses, dan dengan setiap kenaikan 5%, tingkat logam juga meningkat. Tingkat harmoni 91% bukan hanya karena keterampilan pandai besi Anda. Tidak, itu juga dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan garis keturunan Anda. Tanpa keduanya, Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu kaliber ini. Petik 2. Nah, itu tingkat harmoni 91%. Bahkan Saint Blacksmith seperti saya tidak dijamin untuk menghasilkan prestasi semacam ini. Tentu saja, Mu Chen tidak menempa paduan semudah perak giok. Selain itu, perak berat dan perak ajaib memiliki banyak kualitas yang sama, yang memudahkan proses penempaan paduan. Namun, Tang Wulin baru berusia 13 tahun. Sekali lagi, ia mencetak rekor baru di dunia pandai besi. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara menggagalkan pikirannya. Guru, bisakah saya menyimpan keping perak ini? Tanya Tang Wulin. Bab 349. Bab 349 buku catatan Saint Blacksmith. Mu Chen melirik perak giok di tangan Tang Wulin dan kemudian mengalihkan perhatiannya kepada muridnya. Tentu saja kamu bisa mengambilnya, katanya. Sepotong perak batu giok ini kelas 1000 disempurnakan. Biasanya, tingkat logam diselesaikan setelah penempaan pertama, tetapi paduannya berbeda. Jika paduan yang dipalsukan masih mempertahankan hidup mereka, maka mereka dapat ditempa kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Semakin tinggi grade alloy, semakin banyak kemungkinan ini terjadi. Dengan penempaan kedua, sebagian besar pandai besi mampu memahami esensi logam dan mengeluarkan potensi sebenarnya. Dibandingkan dengan sebagian besar logam halus roh, perak giok di tangan Tang Wulin jauh lebih berharga. Tatapan Mu Chen menjadi kosong. Dia bingung, tidak yakin bagaimana untuk maju dengan instruksi muridnya. Keberhasilan Tang Wulin membuktikan validitas metode pengajaran Feng Wuyu. Setelah beberapa hari perkuliahan yang singkat, ia dapat memadukan tempa. Langkah selanjutnya adalah memoles tekniknya dan berlatih menempa lebih banyak paduan. Pemurnian roh secara alami akan mengikuti, dan dengan cara apapun yang dilihatnya dia akan menjadi pandai besi peringkat ke-6 dalam waktu tidak lebih dari 3 tahun. Tidak hanya itu, Tang Wulin menebus kekuatan jiwanya yang kurang dengan cincin jiwa esensi darahnya, dan ditambah dengan garis keturunan drakonik yang kuat, ia lebih kuat dari pandai besi lainnya. Nah, inilah artinya menjadi berbakat. Dia benar-benar milik Shrek Academy, tidak diragukan lagi. Hanya di sini bakatnya yang mengerikan bisa berkembang menjadi bunga yang menakjubkan. Ambil ini. Mu Chen mengambil dari cincin penyimpanannya sebuah buku dan menyerahkannya. Tang Wulin menerima buku itu. Dia memeriksanya, memperhatikan tidak adanya judul. Notebook ini berisi semua yang saya tahu tentang pemurnian roh dan penempaan paduan. Mu Chen menyaksikan saat kata-katanya membawa garis pandang muridnya kembali ke miliknya. Aku akan menunggumu untuk menjadi lebih akrab dengan pemurnian roh sebelum memberikannya kepadamu, tapi sepertinya kamu sudah siap. Jujur saja, kamu tumbuh lebih cepat dari yang aku harapkan. Setelah Anda mencapai tingkat tertentu, tidak akan banyak yang bisa saya lakukan untuk Anda selain memperingatkan Anda jika Anda pernah menyimpang ke jalan yang salah. Jangan pernah lupa bahwa persepsi dan upaya Anda sangat penting untuk maju sebagai pandai besi. Lihatlah buku catatan itu ketika Anda punya waktu. Setiap pandai besi memiliki gaya penempaan mereka sendiri, jadi rujuk silang dengan Feng Wuyu dan milik Anda. Amankan dan jangan sampai hilang. Saya menulis beberapa formula paduan rahasia saya di sana. Anda tidak bisa membiarkan orang lain membacanya, mengerti? Petik 2. Mengerti. Tang Wulin menatap notebook seolah itu adalah harta karun. Halaman-halamannya berisi semua pengetahuan Saint Blacksmith peringkat 8 yang berkaitan dengan pemurnian roh dan penempaan paduan. Belum lagi, formula rahasia. Itu benar-benar tak ternilai, tidak peduli bagaimana orang memikirkannya. Mu Chen tersenyum hangat pada penanganan notebook Tang yang lembut. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu untuk saat ini. Saya yakin Anda sibuk dengan berbagai hal di Shrek Academy, jadi Anda tidak perlu mengunjungi saya begitu sering di masa depan. Cukup sebulan sekali. Ajaran Feng Wuyu tidak akan lebih buruk dari milikku. Pelajari isi buku ini, fokuskan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pandai besi, dan temukan jalan Anda sendiri. Pikirkan pemurnian roh sebagai mengumpulkan kekuatan dan pemurnian jiwa Anda saat terbang. Tetapi saya tidak ingin Anda ingin menjadi Saint Blacksmith. Bangun fondasi yang kuat di tahap pemurnian semangat, seperti yang Anda lakukan untuk ribuan pemurnian. Dengan begitu,
Anda akan dapat langsung memahami makna pemurnian jiwa ketika tiba saatnya. Semakin kuat fondasi Anda, semakin tinggi peluang Anda untuk menjadi pandai besi surgawi. Petik 2. Kilatan cahaya, dan benda lain muncul di tangan Mu Chen. Sini, ini lencana pandai besi barumu. Senyum senang terbentuk di bibirnya. Dibandingkan dengan Tang Wulin saat ini, yang berwarna oranye dengan 4 bintang kuning, lencana ini menampilkan 5 bintang ungu yang berkelap-kelip dengan latar belakang putih. Itu adalah lencana bangsawan dan elegan dari pandai besi peringkat kelima. Dengan kata lain, kelima bintang itu mewakili pandai besi Grandmaster. Tang Wulin dengan hati-hati menukar yang lamanya dengan lencana bintang 5. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan, dia merasakan angin sejuk menyelimuti tubuhnya. Konsentrasinya tumbuh. Lencana itu terasa berat di tangannya, setidaknya 2 kali lebih berat dari lencana lamanya. Lencana bintang 5 semuanya dipalsukan oleh Saint Blacksmiths. Saya pribadi memalsukan milik Anda dan menambahkan sirkuit jiwa. Lebih khusus, sirkuit fokus. Itu membersihkan dan menyegarkan pikiran Anda. Mengenakan lencana akan membantu kekuatan spiritual Anda tumbuh dan meningkatkan konsentrasi Anda ketika Anda menempa. Saya jiwa memperhalus bintang-bintang di lencana. Dengan begitu, Anda dapat memeriksanya dan melihat sekilas seperti apa rasanya logam yang disempurnakan jiwa. Saya yakin itu akan membantu perkembangan Anda. Petik 2. Terima kasih, Guru. Tang Wulin tidak bisa mengalihkan pandangan dari lencana, mengagumi itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memakainya dan menyembunyikannya di bawah pakaiannya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk menyebar ke seluruh tubuhnya, pikirannya menajam dan persepsinya melebar dari 3 meter ke 5, saya. Meskipun Mu Chen telah menjelaskan keunikan lencana secara sederhana, itu jauh dari itu. Pikiran kuat Tang Wulin dan efek tambahan dari lencana membawanya ke wahyu yang mengejutkan, kekuatan spiritualnya sekarang setara dengan orang-orang di dunia laut roh. Guru melewati semua masalah hanya untuk membuat ini untukku. Saya akan menambahkan bintang lain untuk Anda setelah Anda mencapai peringkat ke-6. Mu Chen tersenyum. Ya, Tang Wulin menyeringai. Bagaimana Penatua Feng menilai keterampilan pandai besi Anda? Tang Wulin ragu-ragu lalu menundukkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menjawab. Mu Chen menatap Tang Wulin dengan heran. Apakah dia tidak puas dengan Anda? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Dia tidak puas. Dia selalu mengatakan aku pelajar yang lamban dan bodoh. Petik 2. Apakah dia gila? Mu Chen berseru, menyadari betapa tidak pantas komentarnya sesaat kemudian. Salahku. Saya tidak berusaha menghinanya. Saya pikir Penatua Feng memperlakukan Anda seperti ini karena betapa dia sangat menghargai Anda. Karena itu, harapannya juga sama tinggi. Karena Anda berhasil membuat paduan, jelas bahwa metode pengajarannya tidak salah. Petik 2. Mu Chen merahasiakan pikiran negatifnya. Dia pikir Wulin bodoh. Lalu apakah ada pandai besi yang pintar sama sekali? Tunggu, bukankah dia juga menghinaku? Setelah menginjakkan kaki di luar gedung, Tang Wulin merasa disegarkan oleh efek lencana barunya. Dia sekarang secara resmi pandai besi peringkat kelima. Senyum tersungging di sudut mulutnya ketika dia memikirkan perak giok yang dia tempa. Itu pasti bernilai banyak uang. Meskipun berhasil menempa beberapa paduan selama instruksi Feng Wuyu, dia tidak diizinkan untuk menyimpannya. Orang tua itu menyimpan semuanya. Namun, itu tidak masuk akal, karena Feng Wuyu menyediakan logam untuk dia praktikkan. Selain itu, menempa paduan sama dengan pemurnian roh. Kegagalan menghasilkan logam tak berguna yang tak berguna. Perak giok adalah paduan pertama yang diizinkan disimpan Tang Wulin. Pada saat dia kembali ke asramanya, matahari telah terbenam di balik cakrawala. Dia tidak langsung menuju ke ruang makan saat dia terbiasa makan larut malam. Dengan tiba di kemudian hari, dia bisa menghindari menjadi tontonan, siswa yang bekerja dengan jurang maut untuk perut. Pepohonan berdesir dalam angin malam yang lembut, aroma sejuk embun malam memenuhi lubang hidungnya. Akademi Shrek luar biasa. Tang Wulin telah jatuh cinta dengan tempat ini bahkan dengan jadwal budidaya yang sibuk. Dia yakin bahwa dia akan lebih menikmati waktunya di sini jika dia tidak terlalu sibuk. Asrama siswa yang bekerja sama bersihnya seperti biasanya, tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Alih-alih kembali ke kamarnya sendiri, dia mengunjungi Yue Zhengyu. Tang Wulin mengetuk pintu. Ada orang di rumah. Yue Zhengyu membukanya, mengintip kepalanya melalui celah. Masuk. Lalu dia berbalik dan berjalan kembali ke mejanya tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu tidak terlalu dingin? Saya hanya mengganti salah satu item dari perjanjian kami sebelumnya, kata Tang Wulin, tersenyum. Setelah terobosannya, Tang Wulin telah mengunjungi Yue Zhengyu untuk mengubah pesanannya, meminta barang roh yang diperlukan untuk meterai keempatnya.
Namun, Yue Zhengyu sudah mendapatkan salah satu item roh yang awalnya dia minta dan sangat marah. Seluruh peristiwa menciptakan keretakan di antara mereka. Sangat memalukan untuk tidak menepati janji Anda dan mengubah kondisi pada saat terakhir. Yue Zhengyu meludah, rahang mengepal. Tang Wulin menggaruk dagunya karena malu. Aku tidak punya pilihan. Selain itu, bukankah saya menurunkan persyaratan untuk Anda? Awalnya 2 item roh tapi sekarang 1. Saya kehilangan banyak juga. Petik 2. Omong kosong. 2 item roh yang Anda minta semula 1000 tahun, tapi sekarang Anda menginginkan sesuatu yang 2000 tahun. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu mengambil kerugian. Yue Zhengyu memelototinya. Tang Wulin menghela nafas. Baiklah, baiklah. Bagaimana kalau saya hanya memberi Anda sepotong besi meteorik, dan Anda tidak perlu membayar saya lagi? Kami hanya akan menyebutnya adil. Petik 2. Bab 350. Bab 350 terkejut. Yue Zhengyu terkejut dengan saran Tang Wulin. Benarkah? Tawaran seperti itu jelas menguntungkannya. Ribuan meteorik besi kelas 1 adalah salah satu bahan terbaik yang bisa ia harapkan untuk dibuat menjadi baju tempur perang 1 kata, dan akan lebih baik jika itu gratis. Sesuai dengan kata-katanya, Tang Wulin mengambil sepotong besi meteor dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Yue Zhengyu menerimanya, memeriksanya dengan mata yang tajam. Cara cahaya memantulkan logam memastikan itu adalah masalah nyata, dan dia menelan ludah ketika kejutannya bertambah. Dan di sini aku pikir kamu adalah orang yang pelit. Saya tidak akan pernah berharap Anda menjadi begitu murah hati. Mari kita lakukan apa yang Anda katakan dan menyebutnya bahkan di antara kami. Juga, jika Anda membuat barang bagus di masa depan. Dia hampir menelan lidahnya saat Tang Wulin membuka kancing kemejanya, mengungkapkan sesuatu yang putih di bawahnya. Itu adalah lencana berbintang 5 yang mempesona. Itu, mata Yue Zhengyu hampir melompat keluar dari rongganya. Dia menerkam Tang Wulin dan membuka bajunya. Pada saat itu, Xie kebetulan melewati kamar Yue Zhengyu, seember air di tangannya. Perhatiannya menyimpang ke jendela, dan dia melihat sekilas pemandangan di dalam. Hah, bukankah itu Wulin? Apa yang dia lakukan di kamar Yue Zhengyu? Dari sudut pandangnya, Xie hanya bisa melihat Tang Wulin dari belakang. Kemudian dia hampir berteriak kaget ketika dia melihat Yue Zhengyu menabrak Tang Wulin dan membuka bajunya seperti orang gila. Dan yang paling mengejutkan, jatuhkan kepalanya ke tingkat yang sangat mencurigakan. Apa yang mereka lakukan? Lalu itu menabraknya seperti peluru yang melaju kencang. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Oi, hanya apa yang kamu coba lakukan? Tang Wulin mendorong Yue Zhengyu darinya, mundur kembali saat dia menutupi dirinya. Peringkat kelima, kakao pandai besi peringkat kelima. Yue Zhengyu hampir tidak bisa mempercayainya. Pada saat singkat dia berhubungan dengan lencana, dia merasakan energinya dan tahu itu adalah lencana kelas 5 asli yang ditempa oleh Saint Blacksmith. Sebuah keturunan dari klan malaikat suci, dia pasti tidak akan salah tentang hal seperti itu. Tidak ketika ada pengrajin tingkat 7 di keluarganya. Untuk setiap profesi, peringkat kelima ada sebagai pembagi hebat yang memisahkan petani dari tuan. Saat pandai besi mencapai peringkat kelima, status mereka meningkat 100 kali lipat. Pada peringkat itu mereka bisa menempa logam halus, bahan yang berfungsi sebagai dasar dari armor perang 2 kata. Tapi dalam menghadapi semua ini, yang bisa dipikirkan Yue Zhengyu hanyalah usia Tang Wulin. Meskipun beberapa tahun lebih muda darinya, Tang Wulin telah mencapai peringkat kelima. Ini, hati Yue Zhengyu tersentak, dan pikiran yang tak terhitung membanjiri pikirannya dalam sekejap. Dia yakin bahwa Tang Wulin adalah pandai besi peringkat kelima termuda dalam sejarah. Ya jadi, jika itu yang ingin Anda bicarakan, saya akan pergi. Namun, tepat ketika Tang Wulin berbalik, sebuah benda jatuh dari lengan bajunya. Mata Yue Zhengyu melesat ke objek. Bukankah itu batu giok perak? Besi meteorik sangat berharga, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan batu giok perak, paduan. Apa ini campuran roh? Yue Zhengyu bertanya, membungkuk untuk mengambilnya. Tang Wulin selangkah lebih maju darinya, dan dia mengambilnya dari lantai. Apa kamu memalsukan itu? Kata-kata itu keluar dari mulut Yue Zhengyu. Tang Wulin tersenyum kecut. Ya, meskipun itu hanya kebetulan. Saya bahkan tidak dapat mengingat berapa kali saya gagal sebelum saya berhasil menempa itu. Tingkat harmoni tidak terlalu bagus. Petik 2. Seberapa tinggi itu? Tanya Yue Zhengyu, curiga. Aku tidak tahu. Guru saya baru saja mengatakan itu tidak setinggi itu. Petik 2. Jika Mu Chen hadir untuk menyaksikan pertukaran ini, dia akan terkejut.
Tidak pernah dalam sejuta tahun dia akan menebak bahwa muridnya yang berharga memiliki sisi yang licik. Biarkan saya memilikinya. Saya bisa mengirimkannya ke keluarga saya dan minta mereka memeriksanya. Penting untuk mengetahui dengan tepat seberapa tinggi tingkat harmoni, Anda tahu. Petik 2. Aku bisa memeriksanya di Asosiasi Pandai Besi, kata Tang Wulin. Yue Zhengyu tidak tersentak. Kamu masih tidak percaya padaku. Tawa kecil keluar dari bibir Tang Wulin. Baik-baik saja maka. Dia menyerahkan perak batu giok kepada Yue Zhengyu, pergi dengan selamat tinggal gelombang. Yue Zhengyu memutuskan sendiri saat mengambil sosok Tang Wulin yang akan pergi. Jika dia benar-benar bisa menempa paduan, maka saya perlu menjalin hubungan dengan dia terlepas dari biaya. Itu akan sia-sia. Pada saat Tang Wulin keluar dari pintu, wajahnya berubah menjadi seringai senang. Sandiwara itu bukan demi menggoda Yue Zhengyu, tetapi untuk memanipulasinya dalam upaya untuk mengukir hubungan yang baik di antara mereka. Tang Wulin masih ingat bagaimana tindakan Yue Zhengyu yang angkuh pada hari pertama kali mereka bertemu, memikul berat badannya dan membeli toko minuman untuk mendapatkan nomor cewek. Klan Malaikat Suci haruslah kaya dan berpengaruh, bantuan besar dalam mendapatkan barang-barang roh yang nantinya akan dia butuhkan. Ada 18 segel Raja Naga Emas, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap item roh diperlukan lebih mahal daripada yang terakhir untuk istirahat. Untungnya, Tang Wulin menghancurkan segel ketiganya tanpa membayar apa-apa, tetapi prosesnya masih membutuhkan item roh 10.000 tahun. Dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan atau hadiah gratis dari orang lain. Dia harus bersiap untuk membeli apa yang dia butuhkan sendiri. Hanya dengan menjadi pandai besi yang hebat dia bisa membeli bahan yang dibutuhkan untuk mengolah, menghancurkan segel, dan melestarikan hidupnya. Karena itu, pandai besi telah merangkak ke atas daftar prioritasnya tanpa dia sadari. Setiap segel yang dia hancurkan membuatnya lebih kuat, tetapi miskin seperti dia dan berjuang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, dia lebih takut untuk hidupnya. Kekuatan yang ditawarkan Raja Naga Emas sama berbahayanya dengan kekuatannya. Gagal menghancurkan segel akan berarti kematian. Tang Wulin tidak bisa seumur hidup menebak apa yang dia butuhkan untuk menghancurkan segel selanjutnya. Hanya yang keempat membutuhkan item roh dari level 2 hingga 3.000 tahun. Mungkin item roh 10.000 tahun sebelum meterai ke-9 sudah beres. Tapi kemudian ada masalah menemukan mereka. Untuk saat ini, dia harus mempersiapkan masa depan. Perutnya meratap di tengah tangga. Sekalipun langit hancur berkeping-keping dan jatuh besok, makanan selalu datang lebih dulu. Terselip di dalam bayang-bayang, sia-sia menyaksikan Tang Wulin berbaris menuju ruang makan, wajahnya berubah menjadi meringis. Dia melirik ke belakang, memperbesar kamar Yue Zhengyu, menelan ludah. Dia melarikan diri. Setelah makan malam, Tang Wulin kembali langsung ke asrama siswa yang bekerja. Selesai menempa untuk hari itu, ia berencana untuk memperpanjang masa kultivasinya untuk malam itu. Alih-alih berjalan ke kamarnya, dia memutar balik begitu dia melangkah masuk, menuju hutan di belakang asrama. Itu adalah tempat yang tenang, umumnya tidak tersentuh oleh keriuhan banyak orang yang tinggal di bawah satu atap. Lebih sering daripada tidak, dia adalah satu-satunya orang di sana. Tang Wulin berdiri di tengah, berjemur dalam ketenangan hutan, diam-diam menyesuaikan kekuatan jiwanya dan esensi darah. Sedikit demi sedikit rentang persepsinya meluas, dan dia dalam arti kata sadar akan tanaman di sekitarnya. Dia bisa merasakan kehidupan berdenyut dari mereka, emosi mereka yang sederhana. Sukacita, amarah, ketakutan, dia bisa merasakan semuanya. Meskipun rumput Blue Silver tidak kuat dalam arti tradisional, itu memungkinkannya untuk menghubungkan dunia tanaman. Selain kecepatan kultivasinya yang meningkat, rentang persepsinya juga tumbuh dalam kondisi ini. Tidak hanya itu, karena dia juga pandai besi peringkat kelima, yang telah meningkatkan kekuatan spiritualnya, indranya sangat tajam hari ini. Dia bisa mendengar suara gumaman pohon-pohon, gemericik darah di dalam nadinya. Detak jantungnya yang kuat dan berirama yang memompa cairan merah kehidupan ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin menikmati sensasi itu. Dia perlahan mengayunkan tangannya melingkar, angin sepoi-sepoi lembut tertinggal di belakang mereka. Cahaya putih murni terpancar dari mereka. Itu adalah kekuatan jiwa dari metode surga misterius, dan lingkaran-lingkaran cahaya putih yang sama terbentuk dengan gerakan tangannya. Dan mengontrol derek, menangkap naga menendang ke dalam aksi. Bab 351. Bab 351 Jalan yang benar. Cincin jiwa emas muncul di sekitar Tang Wulin, memandikannya dalam kilauannya. Dia mengaktifkan tubuh naga emas, dan cahaya cincin itu menguat, menyelubungi sosoknya dengan cahaya yang cemerlang. Auranya melonjak keluar, esensi darah membanjiri tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Kemudian tangannya melambat,
dan aliran esensi darahnya terbalik. Dia menarik satu tangan kembali ke arahnya, lalu memindahkan mereka berdua di jalan yang aneh. Saat dia melakukannya, esensi darahnya menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan di sekitarnya tumbuh lebih bersinar. Deru samar naga memecah keheningan hutan. Itu tidak datang dari mulut Tang Wulin, tetapi bergema dari esensi darahnya. Terlepas dari seberapa lembut deru itu, kekuatannya yang menindas jelas. Itu terdengar seperti seekor naga yang tertidur bangun. Tangan Tang Wulin terus bergerak semakin lambat dan raungan drakonik semakin melemah. Setelah 10 menit, auman memudar menjadi sunyi dan esensi darahnya kembali normal. Dia menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Ini bukan bagaimana hasilnya. Sejak Zuoshi menunjukkan Tang Wulin Dragon mengejutkan surga, dia telah mempraktikkannya setiap hari setelah makan malam. Dia telah menentukan bahwa esensi darahnya adalah yang paling ampuh pada saat itu. Namun, ia belum berhasil meniru gerakan Zuoshi bahkan sekali. Sulit bagi Tang Wulin untuk mengendalikan esensi darahnya. Ketika dia berlatih, detak jantungnya akan meningkat, dan esensi darahnya akan melonjak melalui meridiannya, mengisinya hingga penuh dan melelahkan tubuhnya. Terlepas dari semua kemajuan yang telah dibuatnya sejauh ini, Tang Wulin hanya bisa berhasil mengedarkan esensi darahnya sepertiga dari jalan. Meski begitu, dia merasakan esensi darahnya semakin tebal setiap kali, menguatkan meridian, otot, dan visceranya. Dia yakin bahwa ini akan membantunya memecahkan segel Raja Naga Emas di masa depan. Satu-satunya efek samping yang tidak menguntungkan adalah makannya meningkat juga. Saat itulah Tang Wulin mengerti betapa dia harus berterima kasih kepada Feng Wuyu. Jika dia tidak bertemu dengan orang tua gila itu, dia masih akan menghancurkan otaknya untuk mencari tahu cara memberi makan dirinya sendiri setiap hari. Dengan perawatan itu, dia dengan sepenuh hati bisa membudidayakan dirinya dalam kultivasi dan pandai besi. Setelah esensi darahnya menetap, Tang Wulin duduk dan mulai berlatih metode surga misterius. Berkultivasi di hutan memungkinkannya untuk melakukan setengah dari pekerjaan untuk manfaat 2 kali lipat. Kembali di kamar asrama mereka, Xie mondar-mandir, berjuang dengan keraguan-raguan. Pada akhirnya, dia memutuskan sendiri dan berjalan ke tirai yang membelah ruangan. Kemarilah sebentar, Gu Yue. Saya punya sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. Gu Yue biasanya pergi di sore hari, baik untuk merancang desain baju perang atau pergi kemanapun dia biasanya menghilang, tapi sekarang sudah malam, dan dia telah kembali belum terlalu lama. Jawab Gu Yue dengan curiga, tetapi tetap berdiri dan berjalan ke Xie. Bisakah saya mendengarkan juga? Tanya Su Xiaoyan. Tidak mungkin, kata Xie tegas. Su Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Kenapa kamu begitu misterius? Aku akan memberitahu kapten tentang ini ketika dia kembali. Petik 2. Xie mengikuti Gu Yue keluar dari kamar. Setelah melirik sebentar, Xie membawanya ke lokasi yang lebih tenang. Kegugupan di wajah Xie menggelitik keingintahuan Gu Yue. Dia memanggilku dengan serius, hanya apa yang ingin dia bicarakan. Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah terpencil, dan Gu Yue angkat bicara. Jadi apa yang terjadi? Dengarkan apa yang harus saya katakan, Gu Yue, tapi jangan marah, Xie berkata dengan cemas. Gu Yue mengerutkan kening. Sudah keluar, apa yang membuat saya marah? Petik 2. Ini seperti ini, tepat ketika dia akan berbicara, dia menatap matanya yang ragu-ragu dan mengempis seperti balon. Oh ya sudah, lupakanlah, mari kita kembali. Petik 2. Dia berbalik untuk pergi ke kamar asrama mereka, tetapi Gu Yue meraih lengannya. Jangan hanya bersenandung dan seperti itu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Apakah Anda seorang lelaki, atau apakah Anda hanya mengganggu saya dengan kicau Anda? Petik 2. Mulut Xie berkedut, lalu dia menelan ludah. Oke, baiklah. Saya sudah memikirkan hal ini sepanjang hari dan tidak yakin apakah saya harus memberitahu Anda, tetapi saya hanya akan mengatakannya. Kami masih muda, jadi kami masih memiliki banyak hal untuk dinanti di masa depan. Petik 2. Apa yang sedang kamu bicarakan? Gu Yue menatapnya dengan bingung. Xie mengumpulkan tekadnya, dadanya membusung dengan berani, ketika dia tiba-tiba melihat seseorang memasuki asrama mereka. Yuanen Yehui lewat, mengenakan seragam pria seperti biasa. Dia melihat Xie dan Gu Yue, dan Xie melihatnya. Dia menatap mereka dengan heran. Sudah keluar dengan itu, Gu Yue berteriak, semakin tidak sabar. Mendiamkan, aku akan memberitahumu sedikit. Xie menunjuk Gu Yue, menunjukkan bahwa Yuanen Yehui hadir. Lalu Gu Yue melihatnya dan mengakuinya dengan anggukan.
Yuanen Yehui merespons dengan anggukan dinginnya dan pergi dengan langkah besar. Xie menghela napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan pindah untuk berbisik ke telinga Gu Yue, tapi dia mendorongnya menjauh. Kamu bisa memberitahuku dari sana, katanya. Mengapa kamu harus begitu sulit? Xie berkata dengan geram. Gu Yue mengangkat alis. Siapa yang menyebalkan di antara kita berdua? Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Petik 2. Baik, aku akan memberitahumu sekarang. Xie melihat sekeliling, memeriksa apakah ada yang menguping. Ulin dan Yue Zhengyu memiliki hubungan yang tidak pantas satu sama lain. Cukup jauh dari sana, Yuanen Yehui baru saja akan memasuki kamarnya. Dia memegang gagang pintu ketika telinganya tiba-tiba bergerak dan dia menjadi kaku. Sementara itu, Gu Yue hanya berdiri di sana dengan perasaan heran. Dia memandang Xie dengan tatapan kosong. Apa yang kamu maksud dengan hubungan yang tidak pantas? Xie menurunkan suaranya. Apakah aku benar-benar perlu menjelaskan? Persis seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak pernah berharap Kapten mengayunkan cara itu, tetapi dia masih muda. Saya yakin kita masih bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Jika saya tidak salah, Anda menyukainya, bukan? Kita perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Mungkin ada obatnya. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, maka Kapten adalah. Gu Yue mundur selangkah. Tidak mungkin. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin. Apakah Anda yakin tidak hanya membayangkannya? Petik 2. Xie meringis. Aku melihat Kapten di kamar Yue Zhengyu hari ini. Yue Zhengyu merobek pakaiannya, dan sepertinya dia sedang menggosoknya di suatu tempat di dekat perutnya. Saya tidak melihat apapun lebih dari itu, tetapi jelas bagi saya. Gu Yue segera menjadi pucat. Tanpa berkata-kata lagi, dia berlari seperti angin, langsung menuju hutan. Tertinggal, Xie menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia melihat di mana dia melarikan diri, dan kekhawatiran muncul di dalam dirinya. Dia menghela nafas panjang. Kapten, aku melakukan ini karena kamu. Kami mungkin bebas melakukan apapun yang kami inginkan di sini, tetapi jika Anda melakukan itu, Gu Yue akan terlalu menyedihkan. Petik 2. Gu Yue bergegas menuju hutan seperti angin kencang, sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah tempat meditasi Tang Wulin setiap hari. Dia yakin bahwa dia ada di sana sekarang. Saat dia memasuki hutan, dia menemukan Tang Wulin duduk di tengahnya. Hah! Tang Wulin berteriak kaget. Gu Yue mendekatinya dalam sekejap, mencengkeram kerah bajunya, dan mengguncangnya. Mengapa kau melakukan ini? Getaran mengguncang otak Tang Wulin dan butuh waktu sejenak untuk mengatasi kebingungannya. Apa yang saya lakukan? Petik 2. Bibir Gu Yue bergetar, wajahnya pucat pasi saat dia menatapnya dengan mata tak berjiwa. Mengapa kamu menyukai pria? Apa bagusnya pria? Katakan padaku, mengapa? Tang Wulin tertegun. Siapa yang bilang aku suka cowok? Dari mana Anda mendapatkan ide itu? Gu Yue, mengapa kamu memikirkan hal-hal seperti itu di zaman kita? Kami siswa, tugas kita adalah rajin belajar dan berkultivasi. Bukankah kita sedang berupaya untuk menjadi tuan baju perang? Apa yang terjadi di kepala Anda itu? Petik 2. Kata-katanya membuatnya linglung. Tetapi, Xie bilang padamu, kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia jauh lebih akrab dengan Tang Wulin daripada Xie, dan dia yakin dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membelok ke arah jalan itu. Menyadari kesalahan dari tindakannya yang impulsif, dia memerah-merah tua. Kesalahpahaman ini menyebabkannya mempermalukan dirinya sendiri. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu tergagap apa yang dikatakan Xie padanya. Xie, Tang Wulin mendidih dengan marah. Sekarang dia tahu siapa yang menyebabkan keributan ini. Dia berbalik ke asrama dan terbang. Gu Yue berdiri di sana dengan linglung, menyaksikan Tang Wulin pergi. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Wajahnya yang marah juga lucu. Tang Wulin menerobos pintu ke kamar asrama mereka, wajahnya topeng batu tanpa emosi. Xie mendongak untuk melihat siapa yang datang, kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. Kapten, apakah Anda melihat Gu Yue? Xie bertanya, dia hanya mencarimu. Bab 352. Babak 352 Tower Attack. Ya, aku melihatnya. Tang Wulin mengangguk. Xie, aku benar-benar harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan. Bagaimana kalau kita keluar sebentar dan Anda menjelaskan apa yang terjadi? Kita saudara yang baik, bukan? Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie menghela nafas lega.
Dia melompat dari tempat tidurnya dan mengikuti Tang Wulin di luar. Tepat di balik tirai yang memisahkan ruangan, Su Xiaoyan menatap pintu dengan bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mereka semua bertingkah sangat aneh. Petik 2. Setelah menutup pintu di belakang mereka, Tang Wulin menuju ke lokasi terpencil dengan Xie di belakangnya. Kapten, ada baiknya kita menyelesaikan masalah ini di tempat terbuka, kata Xie saat mereka berjalan. Sangat mudah untuk bingung pada usia kita, dan Yue Zhengyu juga bukan orang baik. Jika bukan karena dia, apakah kesalahpahaman antara Yuanen dan saya telah terjadi? Nah, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun rahasiamu. Sebenarnya, saya tidak membenci Anda karena memiliki preferensi seperti itu, tetapi saya masih berpikir perempuan adalah yang terbaik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Petik 2. Ya, tentu, jawab Tang Wulin. Itu masuk akal. Mereka segera berbelok, tiba di hutan yang memisahkan asrama siswa yang bekerja dan Spirit Ice Plaza. Xie mengenakan senyum riang ketika dia berjalan ke Tang Wulin dan menepuk pundaknya. Kamu benar-benar membuatku takut. Jadi apa yang terjadi antara kamu dan Yue Zhengyu hari ini? Aku kebetulan melihat kalian sekilas saat aku menjalankan beberapa tugas, kalau tidak aku masih berada dalam kegelapan. Tang Wulin tersenyum sebagai jawaban, tetapi itu tidak cukup terlihat di matanya. Kak Kapten, apa yang kamu lakukan? Menggigil di punggung Xie, dan dia tersandung ke belakang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menjalar ke dalam hatinya. Hei, bukankah Anda mengatakan Anda akan menjelaskan banyak hal kepada saya? Petik 2. Tang Wulin memecahkan buku-buku jarinya. Jelaskan hal-hal pantatmu. Ah, tidak, Kapten, kumohon, mengasihani. Jeritan sengsara menembus ketenangan pelukan malam. Kembali di asrama, Gu Yue memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Dia menyodorkan wajahnya, masih memerah-merah, ke selimutnya. Big Sis Gu Yue, kamu akhirnya selesai. Apa yang kalian sembunyikan? Tanya Su Xiaoyan, cemberut. Saya pikir kita teman. Gu Yue meliriknya. Jika kamu tidak tahu, itu mungkin yang terbaik. Di mana Xie? Petik 2. Kapten kembali dan membawanya keluar untuk berbicara. Dia mengatakan dia harus menjelaskan sesuatu kepada Xie, untuk menjernihkan semacam kesalahpahaman. Tentang apa itu semua? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat ragu, Gu Yue pergi ke Su Xiaoyan dan berbisik ke telinganya. Semakin lama Su Xiaoyan mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka hampir keluar dari sakunya. Tidak mungkin, Xie baru saja berbicara keluar dari pantatnya. Aku yakin dia merasa sangat sedih sekarang. Petik 2. Gu Yue mengangguk. Tidak, bukan hanya sengsara. Dia mungkin menyesal masih hidup sama sekali. Petik 2. Setengah jam kemudian, Tang Wulin berjalan masuk dengan Xie digantung di bahunya. Dia melemparkan Xie ke ranjangnya, mendengus, lalu naik ke ranjangnya sendiri. Keheningan memerintah di sisi lain tirai. Wajah Xie berkedut kesakitan saat dia berbaring di tempat tidur. Tidak ada luka memar di tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya yang kejang mengkhianati penderitaannya. Kemudian, tanpa peringatan, suara Gu Yue memotong udara. Xie, kamu tidak perlu menjelaskan hal-hal padaku juga. Es dalam suara Gu Yue membuat mata Xie terbuka lebar. Seluruh tubuhnya mulai kejang dengan keras, dan teror menggenggam hatinya. Sisa malam berlalu dengan tenang. Kicau jangkrik yang biasa tidak bisa didengar. Alih-alih, tamparan tangan yang terus-menerus terhadap daging bergema dengan lembut di tempatnya, irama menenangkan yang bertahan hingga malam. Dini hari berikutnya, Gu Yue kembali ke asrama tepat ketika Tang Wulin dan Su Xiaoyan selesai berlatih dengan mata setan ungu mereka. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bebas dari semua stres yang terpendam. Dia berjalan ke Tang Wulin dan Su Xiaoyan. Wulin, aku membuat beberapa pertanyaan di Pagoda Roh untuk Xiaoyan dan menemukan bahwa murid-murid di Akademi Shrek bisa mendapatkan jiwa roh dengan cara lain selain membelinya. Bahkan ada cara untuk mendapatkan jiwa roh yang lebih berkualitas. Mempertimbangkan situasi Xiaoyan, dia benar-benar harus mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tetapi jiwa roh seperti itu akan menelan biaya sangat tinggi dan bahkan tidak dijamin bahwa dia akan mendapatkan yang cocok. Ada metode lain untuk mendapatkan jiwa roh di Pagoda Roh, tetapi itu jauh lebih sulit daripada hanya mengumpulkan dana. Petik 2. Oh, metode apa itu? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan, di sisi lain, menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Cara mereka bertindak, berpura-pura seolah-olah nyanyian kesedihan tadi malam tidak dinyanyikan, jelas mengejutkannya. Serangan menara, jawab Gu Yue.
Pagoda roh telah mengaturnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan roh-roh 1000 tahun dari serangan menara. Mereka membangun menara roh arwah dengan 108 lantai dan mekanisme pertahanan berbeda di masing-masing lantai. Jika kita menaklukkan lantai, kita akan mendapatkan kesempatan untuk membeli arwah roh yang ditemukan di lantai itu dengan diskon 50%. Hanya ada dua jenis orang yang bisa melakukan serangan menara, anggota spirit pagoda atau keajaiban yang pagoda spirit telah berikan persetujuannya. Saya dapat membantu Xiaoyan agar disetujui, tetapi saya tidak dapat membantunya membersihkan menara sendiri. Karena para master jiwa yang berbeda membutuhkan jenis roh-roh yang berbeda, dan juga memperhitungkan tipe-tipe guru jiwa pendukung, pagoda roh memungkinkan serangan menara dilakukan dalam tim hingga 7 orang. Akibatnya, kesulitan juga disesuaikan agar sesuai dengan tim 7 orang. 18 lantai pertama dipenuhi dengan jiwa roh ribuan tahun, tetapi kekuatan jiwa-jiwa itu meningkat di setiap lantai. Pagoda roh telah mengisi setiap lantai dari ke-18 ke 36 dengan 10.000 jiwa roh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Jiwa roh ratus ribu tahun dapat ditemukan dari lantai 36 dan seterusnya, dan 9 lantai terakhir konon berisi jiwa roh dari makhluk jiwa terkuat yang pernah ada. Pagoda roh hanya memungkinkan para guru jiwa berusia 30 atau di bawah untuk berpartisipasi dalam serangan menara, jadi bahkan anggota pagoda roh seperti aku tidak akan bisa memasuki menara untuk mendapatkan jiwa roh begitu mereka melewati usia 30. Sejak saat itu, kita harus membelinya. Saya mendengar bahwa Shrek Academy juga memiliki cara untuk memberikan jiwa roh, tetapi hak istimewa itu diperuntukkan bagi mereka yang berada di pelataran dalam. Saat ini, taruhan terbaik kami adalah mengumpulkan beberapa orang untuk membantu Xiaoyan membersihkan menara. Ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kita juga. Apa yang kamu pikirkan? Tidak masalah, jawab Tang Wulin langsung. Tentu saja aku akan membantu. Kenapa saya tidak pernah tahu tentang sesuatu yang sebesar itu sampai sekarang? Sebuah suara mengerang dari sisi ruangan, dan seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Xie, tetapi wajahnya sangat berdarah dan bengkak sehingga, jika yang lain tidak mengenalnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tang Wulin telah menunjukkan kepadanya beberapa belas kasihan dengan menghindari wajahnya ketika dia memukulnya, tetapi Gu Yue tidak begitu baik. Gu Yue melirik Xie. Aku baru tahu setelah datang ke sini. Serangan menara hanya tersedia di sini di markas pagoda roh, dan tidak ada menara roh arwah lain di benua ini. Bahkan anggota staf spirit pagoda perlu menjalani audit ketat sebelum mereka dapat disetujui untuk masuk. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan. Sudah diselesaikan kalau begitu. Kapan kamu mau pergi? Audit akan memakan waktu beberapa hari, jadi saya pikir hari libur berikutnya kami akan berhasil, sela Gu Yue. Kita masih perlu mempersiapkan dan menemukan 3 orang lagi. Jika kita ingin mencapai menara sejauh yang kita bisa, kita akan membutuhkan tim yang terdiri dari 7 orang. Wulin, saya akan membiarkan Anda menangani pencarian lebih banyak anggota tim. Saya yakin Anda akan menemukan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Baiklah. Aku akan memikirkan siapa yang akan diundang. Apakah ada persyaratan khusus untuk rekan tim kami? Petik 2. Ya, usia semua orang di tim harus berada dalam rentang 3 tahun. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wu Zhangkong. Dia tahu pasti bahwa guru mereka belum berusia 30 tahun. Jika mereka bisa membawanya, maka 18 lantai pertama tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa pagoda roh telah meramalkan situasi seperti itu dan membuat aturan untuk mencegah orang dari bermain game sistem. Maka kita hanya bisa mengundang orang dari kelas kita atau kelas 2. Bagaimana dengan Yuanen Yehui? Xie mengelupas dengan wajahnya yang bengkak. Tang Wulin menatap matanya. Dia akan menjadi pilihan yang cukup bagus, tapi, mengingat betapa berbatu hubungan kami saat ini, apakah dia setuju untuk datang? Bab 353. Bab 353 91%. Meskipun Yuanen Yehui hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Faktanya, dengan 2 jiwa bela dirinya yang besar, kemungkinan kekuatannya melebihi Wu Shiduo berdering 4 tinggi. Biarkan aku pikirkan dulu. Jika kita mencari seseorang dari kelas kita, maka Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia masing-masing sesuai dengan tagihan. Tetapi jika kita menginginkan seseorang dari kelas 2, maka pilihan kita dipersingkat menjadi hanya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Petik 2. Acara ini adalah kesempatan langka yang akan dikemas penuh dengan pengalaman baru. Ditetapkan di atas batu bahwa 4 rekan satu tim dari kelas 0 asli akan pergi bersama. Untuk 3 tempat terakhir di tim mereka, bagaimanapun,
Tang Wulin akan memilih dari kumpulan 6 orang. Setelah merenungkannya lagi, dia dipukul dengan ide tiba-tiba, matanya menyala. Namun, dia tidak menyuarakannya untuk saat ini. Kapten, bisik Su Xiaoyan. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin meminta bantuan dari orang-orang di kelas kita. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa? Semua orang di kelas kami bersaing satu sama lain, dan pada akhir tahun akademik, 10% dari kelas akan dikeluarkan. Saya tidak ingin mengungkapkan jiwa roh yang saya dapatkan atau staf S Starwheel saya begitu awal. Selain itu, kita bisa melakukan serangan menara kapanpun kita mau. Saya tidak ingin menempatkan diri saya dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelum akhir masa jabatan. Karena kelemahan Su Xiaoyan dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus sangat berhati-hati, menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Tang Wulin mengangguk. Itu masuk akal. Lalu kita hanya ke Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Kami masih kehilangan 1 orang. Tapi tidak apa-apa, saya memiliki seseorang dalam pikiran. Jika dia siap untuk pergi, maka dia akan menjadi aset utama bagi tim kami. Petik 2. Siapa itu? Tanya Su Xiaoyan ingin tahu. Berhati-hati mencari penguping, Tang Wulin membisikkan nama kepada teman-temannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mata Su Xiaoyan berkilau dan Gu Yue dan Xie Xie menunjukkan persetujuan mereka. Baiklah, sekarang aku akan melihat apakah aku bisa membujuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Baik, Tang Wulin menggedor pintu. Siapa itu? Yue Zhengyu memanggil dari dalam. Ini aku. Yue Zhengyu membuka pintu, masih mengenakan piyama, mata penuh tidur. Dia menahan menguap. Kenapa kamu menggangguku pagi-pagi begini? Apa yang kamu inginkan? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, ayo masuk. Yue Zhengyu mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Perbedaan antara sikapnya saat ini dan kemarin adalah siang dan malam. Jadi, bagaimana penilaiannya? Yue Zhengyu memutar matanya. Kamu pikir aku serakah sekali? Tang Wulin tertawa kecil. Apa, Anda adalah keturunan dari klan malaikat suci? Kenapa aku takut kamu mencuri dari aku yang malang? Petik 2. Tawa Yue Zhengyu setajam pisau. Aku mengerti sekarang. Wulin, bukankah kita harus menjadi saudara yang baik satu sama lain? Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk melingkarkan tangannya di bahu Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dalam satu gerakan cair, menghindari kontak fisik yang masuk. Rencananya untuk mengungkapkan statusnya sebagai pandai besi peringkat kelima kemarin telah berhasil dengan sempurna, minus sia-sia mendapatkan ide yang salah. Dengan kecelakaan baru di pikirannya, Tang Wulin putus asa untuk tidak bertindak dengan cara yang akan melahirkan kesalahpahaman baru. Reputasinya tidak bisa menerima pukulan lain. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan meraba-raba saya. Tang Wulin melotot. Mengambil langkah mundur, Yue Zhengyu berkata, baiklah, jadi seperti ini. Saya telah menilai batu giok Anda dan saya menemukan tingkat keselarasannya sangat tinggi. 91%. Apakah Anda yakin kaulah yang memalsunya? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tentu saja. Lalu bisakah kamu menempa lebih banyak logam dengan kualitas yang sama? Bagaimana saya tahu? Tingkat keharmonisan dipengaruhi oleh suasana hati saya hari itu, kualitas logam, dan segala macam faktor kecil lainnya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya memalsukan alloy roh? Petik 2. Yue Zhengyu tertawa gelap. Tentu saja, tentu saja. Itu bagus kalau begitu. Saya ingin memesan sejumlah besar batu giok perak dari Anda, tetapi mereka harus memiliki setidaknya tingkat harmoni 90%. Anda dapat mengatur harga pembukaan, poin kontribusi atau item semangat, sebut saja. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Anda akan membiarkan saya menetapkan harga pembukaan. Dia menatap Yue Zhengyu, mata terbelalak. Iya itu betul, aku harus memikirkan ini. Tetapi bahkan jika saya setuju, saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Terlalu sulit untuk menempa paduan dengan tingkat harmoni di atas 90%. Saya juga tidak punya uang untuk membeli semua bahan mentah. Petik 2. Saya akan menyediakan Anda dengan bahan baku. Yue Zhengyu membalas, memamerkan kekayaannya. Aku akan menukar item roh yang kamu minta kemarin untuk sepotong perak batu giokmu. Saya juga akan meletakkan masing-masing 1000 kg perak berat bermutu tinggi dan perak ajaib untuk Anda tempa menjadi perak giok. Tetapi Anda harus menandatangani kontrak yang menetapkan setiap bagian di atas tingkat harmoni 90% akan dijual kepada saya. Kita bisa membahas harganya nanti. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Segalanya sedikit lebih rumit dari itu, balas Tang Wulin.
Aku akan menukarmu dengan batu giok perak sekarang dan kita bisa mendiskusikan harga untuk batu giok perak di masa depan nanti. Meskipun sepotong batu giok perak itu sangat berharga, itu hanya ribuan yang disempurnakan. Harganya akan meroket jika roh dimurnikan. Yang mengatakan, itu sama berharganya dengan besi meteor yang dia jual Yue Zhengyu di masa lalu, pasti bernilai item roh 2000 tahun. Baiklah, perak dan sihir perak yang berat akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 3 hari. Yue Zhengyu berkata tanpa henti, cahaya berkedip di matanya. Tidak diketahui Tang Wulin, Yue Zhengyu meminta kepala pelayan keluarganya untuk segera menguji perak jade sehari sebelumnya. Ketika hasilnya kembali sebagai tingkat harmonis 91%, kepala pelayan tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Saint Blacksmith Clan mereka tidak bisa membuat paduan dengan kualitas tinggi. Selain itu, Saint Blacksmith Clan mereka tidak akan repot-repot menempa untuk generasi muda klan. Aturan klan malaikat suci sangat ketat, dan kecuali seseorang mencapai level tertentu, dukungan yang diberikan oleh klan akan sangat terbatas. Semua anak-anak di klan harus mencakar jalan mereka dengan upaya mereka sendiri. Sebagai hasil dari aturan klan, Yue Zhengyu telah belajar untuk mengambil keuntungan penuh dari setiap sumber daya yang tersedia baginya sejak kecil. Alasan dia begitu tertarik pada perak giok adalah karena sangat cocok dengan jiwa bela dirinya. Giok perak menguatkan atribut unsur dan fisik, yang menjadi perhatian dan keseimbangan jiwa malaikat suci. Meskipun tidak menjadi logam kelas atas, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat 2 kata armor tempurnya. Tentu saja, itu dengan anggapan itu adalah roh halus. Tingkat keharmonisan suatu paduan sangat penting karena untuk setiap 5% di atas 60, dimungkinkan untuk membentuk kembali paduan tersebut dengan logam tambahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak logam yang terdiri dari paduan, semakin kuat, dengan asumsi rasio itu benar. Paduan dengan tingkat harmoni 91% yang diizinkan untuk 6 kali upaya reforging. Keberhasilan reforging di masa depan adalah dugaan siapapun, tetapi karya ini memiliki 6 upaya untuk berhasil. Inilah mengapa itu sangat berharga. Perak giok dengan tingkat harmoni 60% tidak ada di dekat harga barang roh yang diinginkan Tang Wulin. Namun, batu giok peraknya dengan tingkat harmoni 91%, adalah harta yang tak ternilai harganya layak tawaran Yue Zhengyu, bahkan jika itu hanya 1000 yang disempurnakan. Sementara Tang Wulin memiliki rencananya, Yue Zhengyu juga tidak duduk memutar-mutar ibu jarinya. Setelah masalah ini selesai, Tang Wulin memberikan senyum menyenangkan pada Yue Zhengyu. Zhengyu, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu yang lain. Jika Anda setuju, saya akan memberikan Anda sepotong besi meteorik lainnya. Meski pelit, Tang Wulin tahu cara memperlakukan klien terbaiknya. Apa yang kamu butuhkan? Yue Zhengyu bertanya. Apakah Anda akrab dengan menara roh-roh pagoda roh? Tentu saja saya tahu. Apakah Anda akan melakukan serangan menara? Bukankah semua jiwamu berdering sudah ribuan tahun? Tanya Yue Zhengyu, bingung. Karena Tang Wulin memiliki jiwa roh ungu, ia secara otomatis mendapatkan cincin jiwa ketiganya ketika ia membuat terobosan. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan jiwa roh lain. Ini bukan untukku, tapi temanku. Dia juga seorang siswa yang bekerja dan namanya Su Xiaoyan. Dia siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tetapi membutuhkan jiwa roh lain untuk melakukannya. Kamu kuat, maukah Anda membantu kami? Petik 2. Tidak masalah, jawab Yue Zhengyu dengan gembira. Aku sudah lama ingin melatih tubuhku. Tang Wulin tertawa kecil. Mencapai tujuannya, ia dengan santai melemparkan sepotong besi meteor yang dijanjikan kepada Yue Zhengyu. Aku sudah membayar kamu sekarang, jadi pastikan kamu mendapatkan item rohku. Adapun masalah perak giok, biarkan aku mencobanya dulu. Kita bisa membahas harga ketika saya benar-benar berhasil memalsukan yang lain dari level itu. Petik 2. Yue Zhengyu sangat kuat, meskipun dia bukan pasangan Yuanen Yehui, dia tidak terlalu kekurangannya. Jiwa malaikat-malaikat suci menggabungkan serangan tinggi, dukungan, dan kontrol menjadi satu paket yang mematikan. Malaikat jatuh tidak kalah dari malaikat suci dalam hal pelanggaran atau kontrol, tetapi tidak dapat memberikan dukungan kepada sebagian besar tuan jiwa. Setelah meninggalkan kamar Yue Zhengyu, Tang Wulin melirik pintu yang menuju kamar Yuanen Yehui. Di saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Bagaimanapun, jalur mereka menyeberang setiap pagi, berkat kehidupan siswa yang sibuk, dan mereka menghadiri kelas-kelas di gedung yang sama. Masih ada waktu untuk berbicara dengannya nanti. Bab 354. Babak 354 Kondisi Yuanen Yehui. Kurikulum Shrek Academy tidak sederhana. Kuliah yang tersedia mencakup beragam topik. Namun, ada beberapa penilaian pembelajaran.
Para siswa bertanggung jawab untuk memastikan mereka benar-benar memahami materi. Akademi mengikuti pepatah lama, master menunjukkan pintu, tetapi siswa berjalan melewatinya. Setiap siswa Akademi Shrek adalah seorang jenius, jadi gaya pengajaran yang cocok untuk para jenius diperlukan. Semua orang menghabiskan sore hari untuk mengkonsolidasikan pengetahuan mereka, mengolah, memperbaiki tubuh mereka, belajar, atau mempraktikkan profesi mereka. Setiap orang memiliki jalurnya sendiri, sehingga tidak ada guru yang dapat memberitahu siswa cara berkultivasi. Siswa dapat bertanya kepada guru jika mereka memiliki pertanyaan, tetapi ini menunjukkan kontribusi biaya. Hanya perlu beberapa hari bagi siswa baru untuk menyadari pentingnya poin kontribusi. Poin kontribusi dapat membeli sumber daya budidaya terbaik yang ditawarkan Akademi Shrek, tetapi tanpa itu, orang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam kasus yang terakhir, satu-satunya hal yang dapat dilakukan siswa adalah mendapatkan poin atau bekerja keras mengembangkan cara lama. Master jiwa tipe tanaman seperti Tang Wulin dapat menghabiskan poin kontribusi mereka di pintu masuk ke ruang budidaya khusus yang disebut hutan tanpa batas. Hutan ini dibangun oleh Shrek Academy, dan dipenuhi oleh setiap tanaman yang bisa dibayangkan. Praktis berdenyut dengan kehidupan. Jika master jiwa tipe tanaman ditanam di sana, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Namun, entry datang dengan harga yang mahal. 1 jam di hutan tanpa batas harganya 500 poin. Kembali ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek, Yuanen Yehui membeli makan siang Tang Wulin dengan imbalan jasanya. Tang Wulin berhasil menyelamatkan poin seperti itu, dan dia kemudian menggunakan poin itu untuk mencoba berkultivasi di hutan tanpa batas. Efek dari ruang ajaib itu sudah jelas baginya. Pada waktu ia habiskan di sana, kekuatan jiwanya dan rumput Blue Silver tumbuh jauh lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Tang Wulin telah menghitung efisiensi biaya menggunakan hutan tanpa batas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia terus menggunakannya setiap hari, itu hanya akan membuatnya paling lama 3 tahun untuk mencapai peringkat 40, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Akademi menawarkan segala yang dibutuhkan siswa. Bahkan pemilihan item roh di sini melampaui lelang di dunia luar. Namun, koin federal tidak berguna di Akademi. Hanya poin kontribusi yang diterima. Setiap siswa tidak memiliki poin kontribusi. Pikiran untuk bertukar poin dengan koin federal tidak pernah terlintas di benak mereka. Meskipun Tang Wulin sangat kekurangan poin saat ini, dia cukup senang bahwa dia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makanan. Dia saat ini mencurahkan seluruh waktunya untuk meningkatkan keterampilan penempaannya dan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siswa, semua orang berjalan ke depan, selangkah demi selangkah. Mereka semua berdoa dan bekerja keras, putus asa untuk tidak menjadi salah satu siswa pertama yang menghadapi pengusiran. Shrek Academy memberi para siswa kebebasan yang sama besarnya dengan stres. Ini adalah satu-satunya cara potensi seseorang dapat benar-benar berkembang. Tang Wulin sedang sibuk, Gu Yue sibuk, Su Xiaoyan dan Xie Xie sedang sibuk. Mereka mengerti di mana mereka berdiri di antara rekan-rekan mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa santai untuk sesaat. Ini paling jelas bagi Su Xiaoyan. Kembali di Akademi Issea dia malas, dan kemalasan itu bertambah. Sekarang Tang Wulin telah melampaui dirinya, dari 4 dari mereka, dia yang paling lemah. "Apakah kamu di sana, Yuanen?" kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu kamarnya. Mereka hanya punya 2 hari sampai hari libur. Setelah memikirkan hal-hal berulang-ulang, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yuanen Yehui adalah orang terbaik untuk diundang ke grup mereka, dan dia akhirnya menemukan waktu untuk datang mengunjunginya. Pintu terbuka, dan Yuanen Yehui melangkah ke pandangan dengan tatapan dingin. "Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk membayar saya poin kontribusi yang Anda berutang?" Petik 2. Poin kontribusi. Tang Wulin hampir tersedak. Belum punya cukup dulu." Dia tersenyum patuh. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan mulai menutup pintu. "Tunggu sebentar." Tang Wulin mendorong tangannya ke arahnya, menempelkan benda logam ke celah pintu sebelum itu bisa menutup. Dia membuka pintu sekali lagi dan mengambil benda logam di tangannya. "Aku minta maaf tentang kejadian sebelumnya, Yuanen, tapi pihak kita sudah dihukum karenanya. Kita semua siswa yang bekerja, jadi kita tidak harus bermusuhan satu sama lain. Saya datang untuk menebus kesalahan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, tolong katakan." Petik 2. "Apa ini?" tanya Yuanen, melihat batu logam di tangannya. "Itu keren untuk disentuh." Tang Wulin menyeringai. "Itu adalah campuran roh. Pernahkah Anda mendengarnya?" Petik 2. Mata Yuanen Yehui terangkat untuk bertemu dengannya. "Ini adalah campuran roh."
Dia jelas tidak sepengetahuan Yue Zhengyu. Iya nih, ini adalah batu giok perak. Yue Zhengyu memesannya dari saya. Ini adalah paduan yang terbuat dari perak berat dan perak ajaib. Tingkat keharmonisan dari karya ini tidak terlalu buruk. Itu sedikit di atas 70%, tapi itu terlalu rendah untuknya, jadi aku berencana menjualnya ke akademi. Petik 2. Kamu bisa menempa paduan roh? Tanya Yuanen Yehui, nadanya jauh lebih sopan daripada beberapa saat sebelumnya. Tang Wulin terkekeh di dalam hatinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh sebagai pandai besi, dan dia tahu bagaimana membuat yang terbaik dari situasi apapun. Aku pandai besi peringkat kelima, katanya, sambil menggosok lencana pandai besi saat dia berbicara. Setelah insiden dengan Yue Zhengyu, dia tidak berani memamerkannya dengan santai seperti dulu. Pada saat itu, celah terbentuk di topeng ketidakpedulian Yuanen Yehui, tetapi segera menghilang. Dia mengembalikan perak giok kepadanya dan berkata, baiklah. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Petik 2. Inilah kesempatan saya. Tang Wulin tersenyum. Kamu adalah klien pertamaku, dan aku ingat janjiku untuk menjual 1000 logam olahan kelas 1 dengan harga murah. Janji itu masih terasa berat, dan saya datang ke sini karenanya. Saya akan memalsukan untuk Anda setiap kali Anda membutuhkannya. Anda juga tidak perlu membayar saya, anggap saja itu bagian dari hutang saya kepada Anda. Petik 2. Kata-katanya menenangkan ekspresi kerasnya. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Tang Wulin melanjutkan. Su Xiaoyan siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tapi dia perlu mendapatkan jiwa roh baru juga. Kami berencana membawanya ke pagoda roh untuk memanjat menara roh arwah dan membantunya mendapatkan roh arwah yang kuat. Sampai sekarang, kami masih membutuhkan satu orang lagi untuk melengkapi tim kami, jadi kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami tidak meminta Anda untuk membantu secara gratis, tentu saja. Saya akan dengan semangat memperbaiki logam atau membentuk paduan roh pilihan Anda sesudahnya. Petik 2. Menara roh jiwa. Mata Yuanen Yehui berbinar. Ya, menara roh-roh. Saya selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Lagi pula, dari semua orang di kelas 1 dan 2, Anda yang terkuat. Jika Anda bersedia membantu kami, peluang keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Xiaoyan lemah, dan kami tidak ingin melihat kawan kami diusir pada akhir tahun. Jadi, tolong, bantu kami. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tang Wulin tidak pernah berpikir dia akan setuju dengan mudah. Tapi aku tidak ingin pemurnian rohmu atau paduan rohmu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk bantuan saya. Mata Yuanen Yehui berbinar saat dia menatap Tang Wulin. Suatu kondisi yang berbeda, aku ingin persetujuan untuk serangan menara. Jantung Tang Wulin berdebar kencang, dan ketika dia menyadari arti di balik kata-katanya, dan berkata, kamu sudah mencapai peringkat 40. Yuanen Yehui memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 2 jiwa bela diri yang kuat. Satu-satunya alasan dia ingin persetujuan untuk serangan menara adalah untuk mendapatkan roh-roh lain. Hanya menara roh-roh yang menawarkan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri dan jiwa miliknya. Dia baru berusia 15 tahun, namun sekarang dia berada di peringkat 40. Aku bahkan tidak bisa bermimpi mencapai peringkat 40 pada usia 15. Tang Wulin akan berubah 14 dalam setengah tahun. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri ketika mencapai peringkat 40 hanya dalam 1,5 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan setiap jamnya berkultivasi di hutan tanpa batas, dia masih percaya dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan peringkat 40 dalam waktu sesingkat itu.